Bab 1201. Tidak peduli berapapun usia mereka, beberapa orang hanya suka bergosip tentang orang lain di belakang mereka setiap saat. Mereka putus asa, sebuah suara yang ringan bercampur kepahitan bergema di telinga kelompok itu. Ketika mereka mendengarnya, wajah mereka menunjukkan keterkejutan mereka. Tak satu pun dari mereka, termasuk Tang Wulin, bisa menemukan sumbernya. Terima kasih. Yue Zhengyu pada awalnya tercengang, tetapi dia cukup senang segera. Kenapa kamu datang ke sini? Apa yang kamu lakukan menyembunyikan kepalamu tetapi menunjukkan ekormu? Aku lebih suka tidak. Tangkap aku kalau kamu bisa. Xie terkekeh. Yue Zhengyu mendengarkan suaranya saat dia melihat sekeliling. Tampaknya berasal dari sisinya, tetapi dia tidak melihat tanda-tanda Xie. Apa yang terjadi? Semua orang tidak bisa tidak terlihat kaget. Apa kemampuan Xie ini? Mungkinkah itu proyeksi suara? Itu tidak mungkin. Proyeksi suara bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Petik 1. Pada titik ini, Tang Wulin menunjukkan sedikit senyum di ujung bibirnya. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih apa-apa. Ketika mereka semua menyaksikan dengan takjub, lengan Tang Wulin tampaknya melewati ruang dan menghilang. Aduh, pada saat berikutnya, dia menarik seseorang keluar dari udara tipis. Pria ramping itu terlihat tampan dalam pakaian olahraganya yang hitam. Bukankah itu Xie? Tidak mungkin, kakak. Bagaimana kamu menemukanku? Xie muncul begitu saja. Dia menatap Tang Wulin dengan ekspresi tidak percaya. Tang Wulin juga balas menatapnya, terkesan tanpa akhir. Xie, tidak buruk. Sejak kapan kamu memiliki kemampuan spasial? Aku tidak berpikir ini adalah kemampuanmu, kan? Yang lain tidak dapat menemukan Xie, tetapi Tang Wulin, yang sudah memiliki basis kultivasi spiritual dari domain roh telah memperhatikan trik di belakangnya setelah dia berbicara untuk kedua kalinya. Ketika Xie berbicara untuk kedua kalinya, dia jelas merasakan gangguan di ruang itu. Saat fluktuasi atribut spasial ini muncul, Tang Wulin segera merasakannya. Dipandu oleh kekuatan spiritualnya, ia mengendalikan elemen ruang secara langsung. Meskipun dia tidak bisa membelenggu Xie, itu masih cukup mudah untuk menemukannya. Selain itu, Xie tidak mengharapkan siapapun untuk menemukannya, itulah sebabnya ia mudah ditangkap. Setelah terkejut sementara, Xie segera bertindak dengan angkuh. Itu rahasia, kalian akan segera tahu. Sekarang, selain kakak, tidak ada yang cocok untukku. Oh, dan Yuanen juga. Tang Wulin bertanya, mengapa kamu kembali sendiri? Di mana Yuanen? Xie melihat sekelilingnya dan memperbaiki pandangannya pada satu titik. Dia mengarahkan jari telunjuknya ke sana, berkata, kenapa dia ada di sana? Yang lain melihat ke arah yang ditunjuknya. Yuanen sama tidak menariknya seperti biasanya. Dia masih tampak seperti laki-laki. Dia telah melihat mereka dan mempercepat langkahnya saat dia bergegas ke arah mereka, wajahnya berseri-seri. Ini adalah saat ketika Shrek Seven Monsters akhirnya bersatu kembali. Akhirnya, mereka berkumpul kembali di Heaven Dow City. Kemampuan spasial Xie yang ajaib dan Cloud Vortex Divine Pang milik Yuanen Yehui diperoleh setelah mereka berpisah. Dari pendaftaran mereka sampai reuni mereka, tidak banyak waktu yang telah berlalu. Namun, kehancuran Akademi Shrek sangat membebani semua hati mereka dan itu membebani mereka. Ini adalah motivasi mereka untuk melanjutkan. Setiap orang memiliki terobosan dan peningkatan sendiri. Mereka hidup sesuai dengan nama Shrek Seven Monsters generasi ini. Tang Wulin tidak terburu-buru untuk membawa mereka kembali ke Sekte Tang. Dia membawa mereka ke sudut yang tidak mencolok dan memberi mereka penyamaran sederhana. Bagaimanapun, mereka adalah Shrek Seven Monsters. Entah itu di Pagoda Roh atau di Pemujaan Roh Kudus, nama mereka tentu ada dalam daftar tertentu. Jika ketujuh dari mereka berkumpul bersama dan sebagian besar dari mereka tidak ditutup-tutupi, itu mungkin bagi mereka untuk diketahui. Setelah merias wajah sederhana, semua orang tampak biasa. Kegembiraan di mata mereka adalah satu-satunya hal yang tidak bisa disembunyikan. Kemana kita pergi sekarang? Su Xiaoyan bertanya pada Tang Wulin. Tang Wulin memandang Yue Zhengyu. Kamu tidak memberitahunya. Yue Zhengyu terkekeh. Aku juga terkejut. Kita tidak bisa memberikan perlakuan yang berbeda di sini. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Jangan khawatir tentang itu, kakak. Tang Wulin tersenyum juga. Baiklah, ayo pergi. Aku akan memimpin. Yang lain bingung ketika mendengar pertukaran ini.
Ye Xinglan memiliki kepribadian yang pendiam dan karenanya tidak akan banyak bertanya. Su Lizhi toleran dan santai, jadi dia tidak keberatan sama sekali. Yuanen Yehui mirip dengan Ye Xinglan dan tenggelam dalam dunianya sendiri hampir sepanjang waktu. Namun, Xie dan Su Xiaoyan berbeda. Keduanya secara alami impulsif, dan mereka langsung merasakan gatal di hati mereka yang penasaran. Kakak, ada apa di sini? Ceritakan. Xie memandang Tang Wulin dengan tatapan ingin tahu. Su Xiaoyan mengambil pendekatan yang lebih tidak langsung. Dia meletakkan tangan di atas daging lembut pinggang Yue Zhengyu dan menjepitnya. Mata indahnya berubah cukup mengancam. Tatapannya mengatakan sesuatu di sepanjang baris, aku akan membiarkan kamu memilikinya jika kamu tidak memberitahuku. Yue Zhengyu memiliki ekspresi sedih. Bukannya aku tidak mau memberitahumu. Kakak tidak akan membiarkanku. Aku tidak bisa melakukan apa-apa tentang ini. Aku harus mendengarkan Kapten, kan? Tang Wulin berkata sambil menyeringai, ini sesuatu yang baik. Jelas, Anda akan tahu ketika kita di sana. Saya yakin Anda tidak akan keberatan menunggu sebentar. Selain itu, Anda tidak harus mengambil kata-kata saya untuk itu Anda harus melihatnya sendiri. Petik 2. Semakin mereka mendengarkannya, semakin penasaran mereka. Bahkan Ye Xinglan memandang Tang Wulin dengan ekspresi aneh. Yue Zhengyu dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Dia bertanya kepada Xie, apa kemampuanmu barusan? Bagaimana kamu bersembunyi di udara? Kamu tidak bisa melakukan itu sebelumnya. Xie berkata dengan penuh kemenangan, itu rahasia. Jika kalian tidak menumpahkan kacang Anda, mengapa saya harus menumpahkan milikku? Yue Zhengyu cemberut dengan jijik, rahasia. Kamu, Xie mengangkat alisnya, aku bisa menerimamu jika kamu tidak puas. Aku akan memukulmu begitu buruk sehingga kamu harus mencari gigimu. Apakah kamu percaya itu? Yue Zhengyu tertawa. Kamu, hajar aku. Apakah kalian sudah selesai? Kamu tidak bertemu satu sama lain begitu lama, tetapi hal pertama yang kamu lakukan masih bertengkar, kata Yuanen Yehui dengan tajam. Xie segera tersenyum meminta maaf dan berkata, tidak. Aku akan berhenti berdebat. Aku tidak akan membungkuk ke levelnya. Kamu naik level berapa kemana? Yue Zhengyu sangat marah. Tang Wulin memimpin di depan saat dia mendengarkan pertengkaran teman-temannya di belakangnya. Setidaknya, ini berarti semua orang ada di sini. Hatinya dipenuhi dengan kehangatan dan dia sangat menyukai perasaan ini. Mereka berbelok ke jalan besar sebelum Yue Zhengyu dan Xie akhirnya tenang. Lagi pula, jika mereka terlihat di jalanan, itu terlalu mudah bagi mereka untuk ditemukan. Su Xiaoyan berbicara dengan lembut kepada Yuanen Yehui. Ye Xinglan mengunci lengan dengan Su Lizhi yang memiliki senyum lembut. Mereka memasuki rumah rakyat. Ini adalah bagian yang berbeda dari ketika dia menjemput Yue Zhengyu. Mereka memasuki ruang dalam, turun ke ruang bawah tanah dan melanjutkan dengan lift. Ada apa di bawah sana? Xie memandang dinding logam lift dengan kagum. Dia tidak ingat bahwa benteng seperti itu ada di Heaven Dao City. Yang lain juga terkejut. Mereka berasumsi bahwa mereka akan tinggal di sebuah hotel. The Sekte Tang, mengatakan dua kata sederhana itu, Tang Wulin telah meletakkan semua pertanyaan mereka untuk beristirahat. Xie segera berkata tanpa basa-basi, saya mengerti. Kakak, kejutan yang Anda bicarakan adalah Sekte Tang, kan? Tampaknya mereka memiliki banyak kekuatan tersembunyi. Dengan bantuan Tang Sekte, itu akan jauh lebih mudah bagi kita. Omong-omong, kakak, apa yang akan kita lakukan setelah ini? Petik 2. Tang Wulin meliriknya dan berkata sambil tersenyum, kita akan bicara ketika kita sampai di sana. Tidak puas, Xie bertanya, kita semua adalah sahabat. Tentang apa misteri ini? Melalui senyumnya, Tang Wulin menjawab, aku takut kamu akan menangis jika aku memberitahumu sekarang. Aku, menangis. Kenapa aku menangis? Aku orang yang ulet. Xie tampak cuek. Ketika akademi hancur saat itu, aku sangat kesakitan, tapi aku kuat dan tidak menangis. Yue Zhengyu menyeringai, kamu terkejut dari pikiranmu, bukan? Ding, datang bunyi lift. Perasaan menurun mereda dan dua pintu logam meluncur terbuka. Xie adalah orang pertama yang berbicara, saya ingin melihat betapa hebatnya benteng rahasia Tang Sekte ini sehingga bisa membuat saya menangis. Bab 1202. Xie adalah yang pertama keluar. Saya ingin melihat apa tentang benteng rahasia Tang Sekte ini yang dapat membuat saya menangis.
Dia tengah kalimat ketika dia harus menahan isaknya dan segera berhenti di jalurnya. Seolah-olah seluruh orangnya membeku di tempat. Yuanen Yehui mengikuti di belakangnya. Karena dia lebih pendek dari Xie, dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di depannya. Namun, dengan pemahamannya tentang Xie, dia secara naluriah merasa bahwa sesuatu telah terjadi. Dia cepat-cepat menghindar dan pergi ke sisi Xie. Pada saat itu, ratapan sedih Xie terdengar. Guru Wu, kemudian, dia berlari ke depan seperti kilat. Pakaian putihnya mengepak dan rambut birunya mengalir tertiup angin. Ekspresinya sedingin es seperti biasa, tetapi matanya begitu lembut. Dia telah menunggu dengan tenang selama ini untuk mereka kembali. Dia hanya berdiri di sana, tidak mengeluarkan suara. Ketika Xie melihatnya, dia bahkan tidak bisa percaya bahwa ini nyata. Namun, pada saat berikutnya, dia tidak bisa lagi menahan perasaan di hatinya. Seperti yang Yue Zhengyu katakan, ketika Akademi Shrek dihancurkan saat itu, semua orang dalam keadaan shock. Mereka bahkan tidak mampu melampiaskan perasaan mereka. Pikiran mereka kosong. Namun, dengan berlalunya waktu, ketika mereka berpikir tentang banyak kawan Akademi Shrek yang telah meninggal dalam bencana besar itu, termasuk Guru Wu, rasa sakit yang mereka rasakan dalam hati mereka sangat menyiksa. Xie tidak pernah menyangka akan bertemu Wu Zhangkong di sini. Tidak mungkin dia bisa terus menahan emosinya yang tertekan, dan perasaannya memancar keluar seperti letusan. Dia praktis menerkam kepelukan Wu Zhangkong, menangis di luar. Saat dia menangis dengan sedihnya, Su Xiaoyan, Su Lizhi, Yuanen Yehui, dan Ye Xinglan juga terkejut. Guru Wu masih hidup. Su Xiaoyan juga dilatih secara pribadi oleh Wu Zhangkong. Mereka memiliki hubungan terdekat. Dia juga berteriak dan menyerbu ke arahnya. Untuk sesaat, ruang di luar pintu lift dipenuhi dengan tangisan pahit. Yue Zhengyu menyenggol Tang Wulin yang berdiri di sampingnya. Kakak, apakah kamu pikir kita sudah berlebihan dengan ini? Apakah kamu pikir mereka akan membalas kita setelah mereka tenang? Apa maksudmu, kita? Pacarku tidak ada di sini, Tang Wulin menjawab dengan acuh tak acuh. Kakak laki-laki, itu rendah. Yue Zhengyu meratap. Ketika dia ingat tampilan mengancam, Su Xiaoyan menembaknya sebelum ini, dia hampir gemetar ketakutan. Hehe, Tang Wulin tidak punya waktu untuk menghiburnya. Dia dengan cepat berjalan ke yang lain. Reuni setelah kepergian hidup dan mati. Apa yang bisa lebih mengasyikkan dan menyenangkan dari ini? Bahkan Wu Zhangkong tidak bisa menjaga emosi dari matanya. Mampu melihat anak-anak ini lagi, perasaannya tidak terlalu bersemangat untuk waktu yang lama. Baiklah, semua orang, tenang. Tang Wulin hanya mulai menenangkan teman-temannya setelah beberapa saat. Xie menangis paling keras, mungkin karena dia adalah orang pertama yang melihat Wu Zhangkong. Dia tidak bisa menghentikan air matanya mengalir tidak peduli apa. Yue Zhengyu berjalan ke sisinya dan memberinya dorongan, siapa yang membual tanpa malu sekarang. Xie berbalik dan menatapnya dengan mata berkaca-kaca, yah, aku tidak peduli. Aku akan membual tanpa malu sepanjang hidupku jika itu cukup untuk menghidupkan kembali Guru Wu. Tiba-tiba, dia sepertinya mengingat sesuatu. Dia tiba-tiba berdiri dan menatap Wu Zhangkong. Kemudian, dia memandang Tang Wulin, kakak laki-laki, ini bukan lelucon Anda, kan? Guru Wu bukan orang lain yang menyamar, kan? Mereka telah belajar cara menyamar di Pulau Iblis, dan Tang Wulin adalah murid terbaik dari mereka semua. Jika dia menyamar seseorang dengan bangunan yang mirip dengan Guru Wu, mereka akan kesulitan untuk melihatnya. Tang Wulin berkata tanpa daya, memang benar saya bisa menyamarkan seseorang agar terlihat seperti Guru Wu, tetapi bisakah mereka meniru auranya juga? Itu bukan penyamaran. Tidak mungkin seseorang bisa menduplikasi mata Guru Wu, seru Su Xiaoyan saat dia dengan paksa mencubit pinggang Yue Zhengyu, matanya yang berlinangan air mata penuh dengan kegembiraan. Wu Zhangkong telah menjadi idola mereka seperti halnya Tang Wulin di masa mudanya. Apa yang sedang terjadi? Su Lizhi bertanya pada Tang Wulin dengan bingung, tidak lagi bisa menahan diri. Tang Wulin tersenyum. Pada saat itu, sejumlah tokoh berjalan ke arah mereka dari jauh. Wu Siduo, Su Yucheng, ada juga Luo Guixing, Zheng Yiran, dan Yang Nianxia. Ya ampun, kalian semua hidup. Ketika mereka melihat orang-orang ini, emosi mereka tersulut sekali lagi. Meskipun mereka adalah pesaing sebelum ini, hubungan mereka mulai menjadi lebih dekat setelah mereka memasuki pengadilan dalam. Tidak peduli apa,
Mereka semua berasal dari kelas yang paling luar biasa. Wu Zhangkong berkata sambil tersenyum, jika kami tidak menunggu kalian semua kembali, aku sudah akan pergi bersama mereka. Akhirnya aku bisa tenang setelah melihat kalian semua. Saat dia melihat selusin murid di hadapannya, Wu Zhangkong dalam suasana hati yang baik, sesuatu yang sudah lama tidak dialaminya. Murid-muridnya ini tampaknya telah melampaui guru mereka. Mereka semua adalah orang suci jiwa di usia 20-an. Bahkan di Akademi Shrek, ini adalah kejadian langka. Dia telah memelihara mereka semua sendiri. Sebagai guru mereka, tidak ada yang lebih menarik dari ini. Kalian pergi, kemana? Tanya Xie dengan rasa ingin tahu. Tang Wulin menembak Xie sekilas, mereka akan pergi untuk mengambil bagian dalam pelatihan militer mereka. Itu tempat kami pernah ke sebelumnya. Ketika mereka mendengar kata-kata Tang Wulin, Shrek Seven Monsters memiliki ekspresi aneh, seperti yang dialami senior-senior mereka sebelum pergi. Pulau Setan, tanpa ragu, itu wajar bahwa mereka akan pergi ke sana. Itu adalah tempat yang membuat semua orang memiliki kesan mendalam. Itu bagus. Kamu akan menikmatinya di sana. Yue Zhengyu tersenyum. Ketika mereka melihat ekspresi mereka, Wu Shiduo dan yang lainnya bertukar pandang. Yang Nianxia berkata, tempat seperti apa yang akan kita lewati pelatihan militer kita? Mengapa kalian semua tampak begitu aneh? Su Lizhi berkata dengan serius, oh, tidak ada apa-apa. Ini tempat yang bagus. Percayalah. Maksudku, lihat kami. Kami memperbaiki ini dengan cepat karena kami telah menjalani pelatihan khusus di sana. Mungkin kalian akan menyusul kami setelah kamu kembali dari tempat itu. Petik 2. Wu Shiduo melirik mereka, tidak peduli betapa sulitnya itu, kami akan menyelesaikannya sesegera mungkin. Lalu, kami akan kembali dan membangun kembali Shrek. Tang Wulin mengangguk sambil tersenyum. Wu Zhangkong berkata, Pavilion Master, bawa mereka ke tempat peristirahatan mereka. Saya punya persiapan untuk dibuat juga dan saya akan berangkat bersama Wu Shiduo dan yang lainnya. Ada total 12 siswa untuk angkatan pertama. Tempat itu tidak bisa mengakomodasi terlalu banyak orang sekaligus. Petik 2. Baiklah, Tang Wulin mengangguk. Meskipun Wu Zhangkong adalah gurunya, ia juga adalah Master Pavilion Dewa Laut. Dia tidak bisa lagi seperti sebelumnya. Bagaimanapun, ia mewakili seluruh akademi dan sekte Tang. Pavilion Master, selain Yue Zhengyu, 5 anggota Shrek Seven Monsters lainnya tidak bisa tidak melihat Tang Wulin. Wu Zhangkong berkata, pemulihan akademi telah dimulai. Pengadilan luar dan dalam telah dibentuk. Wulin sekarang adalah Master Pavilion Dewa Laut. Sebagai Shrek Seven Monsters saat ini, Anda semua juga penatua Pavilion Dewa Laut. Shrek Seven Monsters tertegun oleh ini dan memiliki ekspresi serius. Rekonstruksi akademi telah dimulai. Orang-orang muda seperti mereka adalah penatua. Orang hanya bisa membayangkan sulitnya proses pembangunan kembali di masa depan. Apapun masalahnya, mereka harus menghadapinya secara positif, apapun yang terjadi. Yue Zhengyu berkata sambil tersenyum, ada lebih banyak kejutan yang akan datang. Mereka bukan satu-satunya yang selamat. Dia terlalu kesakitan dari cubitan Su Xiaoyan. Dia tidak peduli tentang hal lain. 1 jam kemudian, ketika Shrek Seven Monsters dibawa oleh Tang Wulin ke kediaman mereka, selain Tang Wulin dan Yue Zhengyu, yang lain merasa seolah-olah mereka dalam mimpi. Para junior pengadilan luar bertahan. Para senior pengadilan inti juga hidup. Bahkan Penatua Long ada di sini. Berita apa yang lebih baik dari ini? Bab 1203. Alih-alih kembali ke kamar masing-masing, kelompok itu lebih dulu berkumpul di kamar Tang Wulin. Kalian semua sangat tidak tulus. Bagaimana kamu bisa menyembunyikan masalah besar dari kami selama ini? Kata Xie dengan marah. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa. Aku hanya mencoba untuk memberi kamu semua kejutan, bukan? Lagi pula, bukankah kamu kehilangan kendali atas emosimu jika kamu belajar tentang ini dalam perjalanan kita? Bagaimana jika kamu menarik perhatian seseorang? Pada kenyataannya, saya sama terkejut dan terkejutnya seperti Anda. Saya juga terpana dengan keterkejutan ketika Yang Mulia Amorous Douluo memberitahu saya tentang melayani sebagai Master Sekte Tang Sekte. Petik 2. Sebenarnya, kita tidak terkejut. Yuanen Yehui berkata, kamu adalah pemimpin dari Shrek Seven Monsters dan kapten kami. Posisi Master Pavilion Dewa Laut sudah seharusnya menjadi milikmu. Itu hanya masalah waktu, jika semua orang mati maka kamu juga harus menjadi Master Pavilion Dewa Laut.
Adapun Master Sekte Tang Sekte, meskipun kita heran, tidak ada yang salah tentang itu juga. Wajah Tang Wulin menunjukkan senyum pahit. Tanggung jawab di pundak kita semakin berat. Penatua Long menyebutkan sebelumnya bahwa kita akan menuju ke Star Luo dan Do Spirit Empire setelah ini. Tanda hubung. Tang Wulin menguraikan rencana saat ini kepada teman-temannya dengan istilah sederhana. Xie berkata dengan Schadenfreude, mereka segera menuju ke Pulau Iblis, ini benar-benar kabar baik. Berbicara tentang Pulau Iblis, hehe. Yuanen Yehui memutar matanya ke arahnya. Hei, perlakukan dirimu sendiri. Tang Wulin berkata, saya harap semua orang dapat meningkat dari pelatihan. Kami akhirnya dapat melihat harapan di Akademi Shrek kami. Namun, jalan untuk membangun kembali Shrek dipenuhi dengan kesulitan. Kami akan menerima dukungan yang memadai dari Tang Sek, baik secara finansial dan materialistis, tetapi kita hanya bisa bergantung pada diri kita sendiri untuk tenaga kerja. Markas Tang Sek dibom sehingga mereka juga menderita kerugian besar setelah kehilangan begitu banyak pembangkit tenaga mereka. Pada saat yang sama, Tang Sekte masih harus mempertimbangkan Star Luo Empire dan Do Spirit Empire sehingga mereka tidak memiliki pembangkit tenaga listrik yang cukup untuk membantu kami. Kami hanya dapat bergantung pada diri sendiri. Kami hanya memiliki 3 bulan untuk mempersiapkan diri sebelum kita menuju Star Luo dan Do Spirit Empire. Dalam 3 bulan ke depan, kita harus berusaha untuk menjadi master perisai perang 3 kata dan setidaknya menyelesaikan pembuatan baju perang untuk sebagian besar dari kita. Kita masih akan memiliki beberapa periode waktu di kapal jadi itu sudah cukup. Xinglan, Yuanen, apa peringkat pembuatan mesia Anda saat ini? Petik 2. Ye Xinglan mengangguk. Itu seharusnya tidak menjadi masalah. Baik Yuanen dan saya adalah pembuat mesia peringkat 7. Yuanen sedikit lebih baik dari saya dan sekarang berada di peringkat ke-8. Tang Wulin segera merasa lega setelah mendengar kata-katanya. Baiklah. Kemudian kita akan mulai persiapan untuk membuat baju besi kita. Yuanen dan Xinglan, aku akan membantu kalian berdua untuk menempa logam langka yang menyatu yang diperlukan untuk baju tempur pertempuran 3 kata Anda terlebih dahulu. Kemudian, kalian berdua menyelesaikan baju tempurmu sendiri secara terpisah. Ketika Anda berdua selesai membuat armor perang 3 kata Anda sendiri, lanjutkan untuk membantu kami semua. Petik 2. Dengan dukungan armor perang 3 kata, secara alami akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk membantu orang lain membuat armor pertempuran 3 kata. Selain itu, mereka adalah yang paling terampil di antara kelompok 7 orang selain Tang Wulin. Ye Xinglan dan Yuanen Yehui mengangguk serempak. Kakak, kita sudah lama tidak bertemu satu sama lain. Bukankah kita seharusnya berdebat dan membandingkan catatan? Kita harus melihat perbaikan semua orang sebelum kita membuat armor perang kita. Dengan cara ini, kamu bisa tahu di mana segalanya berdiri ketika Anda membantu kami menempa. Xie terbakar dengan keinginan besar. Dia dengan penuh semangat memandang Tang Wulin. Yue Zhengyu mengangguk dari samping. Aku setuju. Kalian semua tidak tahu betapa luar biasanya kemampuan kakak kita sekarang. Bahkan Guru Wu bukan lawan yang layak untuknya lagi. Ketika dia bertarung melawan Penatua Long tempo hari, bahkan dia dengan basis budidaya limit Douluo-nya terpaksa mundur setengah langkah. Menurut pendapat saya, bahkan jika 6 bertarung bersama dan kita mungkin belum tentu lawannya yang layak. Petik 2. Tang Wulin secara bersamaan merasa terdiam dan tak berdaya. Itu adalah hasil yang disengaja Penatua Long untukku. Yue Zhengyu mengangkat bahu. Aku hanya melihat kenyataan. Bagaimanapun, aku bahkan tidak bisa menahan satu serangan. Jadi jika kita berencana untuk bertanding, aku sangat menyarankan bahwa 6 dari kita harus bertarung melawannya. Kalau tidak, aku bisa menjamin bahwa aku punya kesempatan. Mata Xie berguling ke samping saat dia memandang Tang Wulin dengan niat buruk. Tidak apa-apa, kakak pasti mampu menahannya dengan kemampuan fisiknya. Dia tidak akan terluka dengan mudah. Tang Wulin berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan, apakah kalian berdua mendambakan kekacauan nasional? Ya, benar, kakak, mungkinkah kamu takut? Yue Zhengyu memiliki ekspresi nakal di wajahnya. Meskipun Yuanen Yehui dan Ye Xinglan tidak berbicara, mata mereka yang menawan dipenuhi dengan keinginan untuk mencobanya dan Su Xiaoyan bahkan memiliki ekspresi tersenyum di wajahnya. 1 lawan 6 tidak boleh. Beri aku 2 orang di sisiku, oke. Tang Wulin berusaha membebaskan diri. Kami tidak memiliki peluang bahkan dalam pertandingan 3 lawan 4. Jadi kami akan melakukan 1 lawan 6.
Yue Zhengyu dan Xie langsung berdiri di sisi yang sama pada saat ini. Tidak ada dari kalian yang ingin bekerja sama denganku. Tang Wulin bertanya tanpa daya. Ye Xinglan tiba-tiba menyarankan. Kapten, mengapa kita tidak mencoba ini? Panggil Gale Demon Saber Sima Jinchi dan dia bisa berada di tim Anda. Tang Wulin punya ide di benaknya. Dalam pertandingan 2 lawan 6, kita juga tidak punya peluang. Dia bisa tahu dari keterampilan Holy Fusion Yue Zhengyu bahwa teman-temannya telah meningkat dengan kecepatan luar biasa. Pemahaman Ye Xinglan terhadap Sword Soul tentu saja menjadi lebih mendalam, sedangkan Cloud Vortex Divine Pang asli Yuanen Yehui selain jiwa bela diri malaikat jatuh membuatnya tidak kalah dengan Ye Xinglan. Tang Wulin belum mengetahui kemampuan Xie yang memungkinkannya bersembunyi di udara juga. Su Xiaoyan memiliki ekspresi misterius di senyumnya dan bahkan Su Lizhi telah menyebutkan bahwa kemampuan bertarungnya berbeda dari masa lalu. Kombinasi mereka berenam hanya bisa menghasilkan kemampuan bertarung yang sangat kuat. Kakak, ini tidak seperti kamu yang biasa. Sejak kapan kamu menjadi pengecut? Xie terus memprovokasi Tang Wulin. Tang Wulin menolak untuk jatuh cinta padanya. Aku tidak sedang diidamkan. Armor perangku sudah dipalsukan dan aku tidak bisa menggunakannya sebelum armor pertarungan 3 kataku selesai. Kecuali kalian semua bisa berjanji untuk tidak menggunakan armor perang di spar, itu tidak mungkin adil bagi kami berdua. Kalian semua dengan penambahan armor perang 2 kata Anda akan menghasilkan kemampuan peringkat Douluo rank sehingga tidak adil. Bukankah itu tidak cocok untuk spar? Petik 2. Jadi, apa saranmu? Tanya Yue Zhengyu. Tang Wulin disiapkan. Bagaimana dengan ini? Kekuatan Dewa Aruheng ada di sini juga. Aku akan bergabung dengan mereka berdua dan bertarung melawan kalian berenam. Bagaimana dengan itu? Spar dari 3 melawan 6. Aruheng. Kelompok 6 tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi heran setelah mendengar kata-kata. Orang ini adalah saudara senior murid Tang Wulin di Sekte Tubuh. Selain itu, karena pengawasan ketat mereka terhadap Tang Wulin selama kompetisi, mereka telah melihat penampilan Aruheng di dalamnya. Mereka sangat menyadari kekuatannya. Namun, mereka masih merasa agak percaya diri tentang pertandingan 3 lawan 6. Jika kamu bersikeras, Yuanen Yehui memberikan kata terakhir. Meskipun masing-masing dari mereka ingin mengalahkan Tang Wulin, tidak ada banyak arti jika perbedaan antara kemampuan mereka terlalu besar. Tang Wulin setuju. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi dan membawa mereka ke sini. Anggota Blood God Unit masih ditempatkan di hotel. Lagi pula, selain Aruheng dan Sima Jinchi, sisanya dari mereka adalah tentara Dewa Darah dan bagaimanapun juga itu tetap milik militer. Dunia bawah tanah rahasia Tang Sekte terlalu penting dan bahkan jika dia mempercayai rekan-rekan seperjuangan ini, Tang Wulin tidak akan pernah membawa mereka ke sini. Seorang Ruheng adalah saudara senior murid Tang Wulin dari Sekte Tubuh sementara Sima Jinchi memanggilnya sebagai Tuan Muda saat ini. Jadi tidak akan menjadi masalah untuk membawa mereka berdua ke sini. Bagaimanapun, Tang Wulin telah berkultivasi dengan mereka sebelum dia datang ke sini. Setelah menyapa Amorous Douluo, dia menuju ke markas pasukan Dewa Darah yang terletak di dekat Asosiasi Pandai Besi untuk mencari mereka. Begitu Tang Wulin meninggalkan Xie segera menggosok kedua telapak tangannya. Brother dan sister terkasih, akankah kita membahas dulu untuk melihat bagaimana kita akan bertarung dengan kakak lelaki dan 2 lainnya? Sejak mereka tiba di kota Heavendow, misi utama unit Blood God adalah untuk menanyakan tentang segala macam informasi dari luar dan membiasakan diri dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan kota Heavendow. Bab 1204. Sejak muda, mereka semua dibesarkan di tentara Dewa Darah sehingga mereka tidak memiliki cukup paparan ke dunia luar. Heavendow City dan Mingdu City sebelumnya adalah kota besar. Apalagi gaya mereka benar-benar berbeda. Membiasakan diri di tempat-tempat seperti itu akan membuat proses mereka terlibat dalam masyarakat jauh lebih nyaman. Tang Wulin belum bertemu Aruheng dan Sima Jinchi ketika dia bertemu dengan letnannya. Kamu baru-baru ini bertindak sangat misterius dan tidak terlihat. Apa yang kamu lakukan? Long Yuxue memandang Tang Wulin dengan ekspresi bingung. Sejak Tang Wulin memasuki Danau Dewa Lautan dengan betina yang berubah menjadi kucing hitam saat itu, ia telah bertindak misterius selama ini dan bahkan fluktuasi emosinya tampaknya telah tumbuh intens. Long Yuxue jarang melihatnya, jadi dia secara alami tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya ketika dia akhirnya kembali. Tang Wulin mengklarifikasi, memang benar bahwa ada banyak hal yang terjadi baru-baru ini. Aku sudah datang dengan rencana tindak lanjut.
Yuxue, kebetulan aku ingin membahas denganmu tentang itu. Aku sudah terintegrasi dengan Tang Sek dan aku kemungkinan besar akan ikuti orang-orang dari Tang Sek untuk menuju ke Star Luo Continent dan Do Spirit Continent dalam 3 bulan. Saya akan memeriksa situasi di sana dan mengawasi perang yang mungkin terjadi kapan saja. Petik 2. Kamu menuju ke Kekaisaran Bintang Luo. Apa yang akan kamu lakukan di sana? Long Yuxue tercengang. Perang paling banyak akan dimulai dalam 1 tahun. Jika militer menemukan keberadaan Anda ketika Anda menuju kedua benua pada saat seperti ini, mereka sangat mungkin akan memberi Anda nama dengan pelanggaran mengkhianati federasi. Apalagi, tidak aman di sana. Anda telah melihat kekuatan senjata jiwa federasi. Apa yang akan Anda lakukan seandainya Anda menghadapi perang di sana? Petik 2. Tang Wulin berkata, aku tepatnya menuju ke sana untuk menghentikan perang agar tidak terjadi. Berapa banyak orang akan mati ketika itu terjadi? Apakah itu di Star Luo Continent atau Do Spirit Continent, masih ada umat manusia yang tinggal di sana. Long Yuxue dengan cemas berkata, aku tidak menyetujuinya. Itu terlalu berbahaya. Lagi pula, apa yang bisa kamu lakukan? Mungkinkah kamu bisa mengubah pengaturan perang sendiri? Bahkan Tang Sek tidak mungkin melakukan itu. Petik 2. Tang Wulin terdiam sesaat karena dia tidak bisa berbicara semua kebenaran. Saya baru-baru ini menerima informasi bahwa orang tua saya yang hilang selama bertahun-tahun sangat mungkin berada di Do Spirit Continent. Jadi saya harus pergi. Long Yuxue terkejut dengan kata-kata itu. Dia menghela napas dalam-dalam saat melihat mata Tang Wulin yang teguh dan gigih. Dia berkata, jika kamu bersikeras untuk pergi, maka bawalah aku. Aku akan pergi dengan kamu. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Kamu seorang perwira militer federal. Masalah yang kamu sebutkan sebelumnya, mungkinkah kamu tidak takut bertemu dengan itu? Aku tidak takut. Aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Unit darah dewa kita konon ada untuk melindungimu. Jangan lupa bahwa kamu masih memikul beban untuk melawan pesawat abisal. Jika terjadi sesuatu pada Anda, apa yang akan kami lakukan selama gelombang abisal berikutnya? Long Yuxue berbicara dengan rasa kebenaran yang kuat sehingga Tang Wulin bahkan tidak bisa membantah. Baiklah, masih akan ada periode waktu sebelum itu. Masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini. Kita dapat memikirkan masalah ini lebih lanjut dan membahasnya nanti. Masih ada 3 bulan lagi. Long Yuxue berkata, jika kamu bersikeras untuk pergi, maka bawalah unit Dewa Darah. Lagi pula, kamu akan membutuhkan orang-orang di sisimu. Tang Wulin diam-diam mengangguk. Long Yuxue membuat poin yang bagus. Situasi di Star Luo Empire dan Do Spirit Empire tetap tidak diketahui. Bahkan jika mereka memiliki penguatan Tang Sekte dan itu seharusnya tidak menjadi masalah besar, tetapi Tang Wulin masih membutuhkan beberapa orang di sisinya untuk berkoordinasi dengannya. Akan jauh lebih mudah untuk merespons dengan lebih banyak pembantu di sisinya, terutama ketika dia menyelamatkan orang tuanya. Baiklah, saya akan memberitahu Anda jika ada perubahan. Apa, kamu belum berhasil? Tufa emas di rambut hitam pria parubaya itu tampak lebih cerah saat dia memandang ke arah Bear Lord di depannya. Dia memiliki ekspresi yang agak suram saat dia mondar-mandir dengan tangannya tergenggam di belakang punggungnya. Kamu juga melaporkan namamu. Apa kamu bodoh? Pemuda yang tampak menyeramkan di samping tidak bisa menahan diri dari mengejek Bear Lord. Berhentilah bicara omong kosong. Beruang dewa melotot dengan matanya. Siapa yang mengira ada kecelakaan? Aku awalnya berencana membunuh mereka semua dan seharusnya membunuh mereka untuk mencegah pengungkapan rahasia. Jadi bagaimana jika aku mengungkapkan namaku? Hanya saja aku tidak berpikir bahwa teknologi umat manusia telah berkembang sedemikian rupa. Saya tidak tahu senjata apa itu, tetapi mampu menghancurkan pertahanan lapisan luar saya dan menjalankan efeknya di dalam tubuh saya. Saya dipukul secara tidak sengaja. Kalau tidak, aku pasti akan membunuh mereka. Petik 2. Cukup. Pria parubaya itu dengan dingin berkata, aku benar-benar tidak berharap Tang Wulin tumbuh dengan kecepatan yang begitu cepat. Dia benar-benar pantas reputasinya sebagai seseorang yang dilengkapi dengan garis emas Raja Naga Emas. Kita tidak bisa menunggu lagi. Kita harus berurusan dengan dia sesegera mungkin. Yang Mulia selama ini menolak untuk mengambil langkah, jadi kita akan menjadi orang yang menyelesaikan masalah ini. Kita tidak bisa membiarkannya hidup sebagai orang yang selamat dari upaya pembunuhan sebelum Yang Mulia menemukan tindakan kita, hanya ketika dia mati,
Yang Mulia dapat sepenuhnya mengabdikan dirinya sendiri dan memimpin kita untuk mengendalikan umat manusia sehingga mereka menjadi budak kita dan menyediakan kita dengan sumber daya yang memadai. Di masa depan ketika Yang Mulia itu berubah menjadi Dewa Naga sekali lagi, itu akan menjadi hari kenaikan kita ke dalam kerajaan. Pada saat itu, kita tidak akan pernah dibatasi oleh dunia ini lagi. Kita dapat membangun kembali alam surgawi dengan keagungannya sebagai inti kita. Petik 2. Tidak ada yang mengantisipasi kedatangan hari itu lebih dari dia karena dia sangat memahami bahwa dia tidak akan pernah bisa selamat dari kehancuran alam semesta berikutnya. Dia takut dia tidak mungkin selamat jika dia melewatkan kesempatan ini. Kakak, mungkinkah kamu secara pribadi akan bergerak? Bagaimana jika Yang Mulia tahu tentang itu? Pemuda yang tampak menyeramkan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Kita tidak bisa memedulikan hal itu lagi. Kita tidak bisa membiarkan dia berdiri kesempatan kali ini. Jangan memberitahu Biji dan Asie tentang ini. Hanya kita bertiga yang akan melanjutkan. Aku ingin melihat bagaimana banyak hit yang dapat diambil Tang Wulin ini dari saya. Petik 2. Bear Lord tertawa terbahak-bahak. Dengan kakak lelaki yang secara pribadi menangani masalah ini, aku yakin dia akan mati dengan satu pukulan di tempat kejadian. Dia diam-diam merasa lega di hatinya. Pada kenyataannya, dia belum sepenuhnya mencurahkan upayanya ketika dia berperang melawan Tang Wulin tempo hari. Dia tidak berperilaku biadab seperti dia benar-benar muncul di permukaan. Dia bisa memastikan bahwa Yang Mulia pasti akan menyalahkan kemarahannya kepadanya jika dia membunuh Tang Wulin sehingga dia tidak ingin menjadi kambing hitam. Namun, masalah seperti itu tidak akan ada lagi jika pemimpinlah yang mengambil tindakan. Masalah apakah Yang Mulia akan membunuh pemimpin atau tidak, dia cukup yakin bahwa Yang Mulia tidak memiliki kemampuan setidaknya saat ini. Bahkan jika dia harus menanggung dendam, itu akan menjadi masalah untuk nanti. Tapi di mana kita akan mencarinya? Pemuda yang tampak menyeramkan itu bertanya dengan lembut. Tubuh Bear Lord dan pria parubaya serentak menegang sejenak. Iya, di mana Tang Wulin saat ini? Pria parubaya itu dengan dingin berkata, tidak sulit untuk menemukannya. Dia memiliki aura naga dewa di tubuhnya. Aku seharusnya bisa merasakannya dalam jarak tertentu. Namun, justru karena ini, itu akan lebih menyusahkan bagiku untuk bergerak padanya. Jika aku menyerangnya secara langsung, aku akan dilemahkan oleh serangan balasan aura pelindung Dewa Naga di tubuhnya. Saat itu, aku akan membantu kalian semua untuk menyelesaikan setiap masalah lainnya di sekitarnya. Kalian berdua secara bersamaan akan bergerak untuk berurusan dengannya sendirian dan menyelesaikan masalah dalam waktu singkat. Petik 2. Beruang dewa dan pemuda yang tampak menyeramkan memiliki sedikit perubahan wajah. Setelah mengobrol lama sekali, masihkah kita yang akan menyerangnya? Bukan kamu, tapi alasan kakak kali ini benar-benar berani dan dibenarkan. 3 lawan 6, ini bukan masalah bahkan untuk pertandingan 3 lawan 60. Aruheng tertawa terbahak-bahak. Dia sangat bersemangat ketika dia tahu bahwa ada sebuah spar. 60. Coba 1 lawan 6 jika kau bisa. Kita akan mengawasi dari samping, gumam Sima Jinci. Seorang Ruheng berkata, bagaimana saya bisa melakukan itu? Tidak mudah untuk memiliki kesempatan untuk bergandengan tangan dengan saudara junior murid saya. Dia bukan orang yang bodoh. Keenam orang dari Shrek Seven Monsters mampu menyamai Tang Wulin sehingga mereka jelas tidak mudah untuk berurusan dengan itu. Dia tidak memiliki kepercayaan sedikit pun dalam pertandingan 1 lawan 6. Tang Wulin berkata kepada Aruheng dan Sima Jinci, ada sesuatu yang ingin saya ingatkan tentang kalian berdua. Karena perbedaan basis budidaya, kami tidak diizinkan menggunakan baju tempur kami tetapi mereka bisa. Jadi jangan hancurkan ini dengan kecerobohan. Petik 2. Baik Aruheng dan Sima Jinci sudah menjadi master armor pertempuran 3 kata sekarang. Jika mereka melepaskan armor perang mereka dan mengandalkan amplifikasi yang kuat dan efek domain dari armor kata 3 kata, tentu saja itu tidak adil bagi 6 Shrek Monster. Lagi pula, Aruheng dan Sima Jinci adalah judul Douluos saat ini. Selain itu, mereka bahkan dianggap kuat di antara judul Douluos lainnya. Bahkan Hyper Douluo biasa mungkin tidak selalu menjadi lawan mereka yang layak. Baiklah, Sima Jinci mengangguk tanpa ragu. Dia merasa sangat percaya diri dalam pertempuran ini. Dia mengerti asal-usul aslinya ketika Dragon Slaying Sabre memecahkan segelnya. Sejak saat itu dan seterusnya, dia benar-benar menyatu sebagai satu dengan Dragon Slaying Sabre-nya.
Dragon Slaying Saber telah mengembangkan pesona surgawi saat pancaran tajamnya berkumpul di dalam tombak setelah terus-menerus dipoles oleh tombak naga emas. Basis budidaya Sima Jinchi juga telah maju dengan pesat dan kecepatan peningkatannya sangat cepat. Namun, dia juga mengerti bahwa justru tombak naga emas Tang Wulin yang menajamnya dan membantunya mencapai prestasi Dragon Slaying Saber hari ini. Dengan demikian, ia akan mendukung Tang Wulin dengan baik. Jika ada sesuatu yang terjadi pada Tang Wulin, dia pasti akan berakhir dalam kesulitan besar sebagai saber kekuatan klan naga. Meskipun dia belum menemukan akhirnya, tetapi dia akan merasakan ketakutan yang kuat di dalam hatinya setiap kali ide itu muncul di benaknya. Bab 1205. Sima Jinchi telah mengundurkan diri untuk berada di sisi Tang Wulin setiap saat. Sima Jinchi dan Aruheng sangat terkejut saat tiba di dunia bawah tanah Sekte Tang. Tang Sekte memiliki tempat seperti itu. Itu tepat di bawah surga Do City. Pemerintah tidak memiliki firasat sama sekali. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Jika Tang Sekte ingin menghancurkan sebuah kota, aku khawatir itu akan menjadi lebih mudah daripada menghancurkan Shrek City, kan? Seorang Ruheng benar-benar dikejutkan oleh dunia bawah tanah dari Sekte Tang. Tang Wulin berbicara dengan suara yang dalam, kakak laki-laki senior, Sima, dunia bawah tanah dari Sekte Tang harus dirahasiakan. Anda tidak tahu apakah itu saudara-saudara kita dari tentara Dewa Darah. Ini adalah rahasia terbesar Tang Sekte. Oh, ada hal lain yang saya lupa sebutkan. Douluo Asmara dan Darah Satu telah menyerahkan jabatan Master Sekte Tang Sekte kepada saya. Sima Jinchi dan Aruheng saling memandang dengan kaget. Mereka sadar akan signifikansinya. Mereka tahu status Tang Sekte karena itu adalah salah satu dari 4 pilar besar tentara Dewa Darah. Dibandingkan dengan Spirit Pagoda, Sekte Tang menyimpan profil rendah. Selama ribuan tahun, bisnis utamanya difokuskan pada pengembangan dan pembuatan perangkat jiwa untuk makanan. Sekte Tang memiliki sejarah yang lebih panjang dari Pagoda Roh. Selain itu, Sekte Tang memiliki hubungan dekat dengan Akademi Shrek. Namun, Sekte Tang profil rendah tetap sederhana. Dengan demikian, tidak ada yang tahu berapa banyak rahasia batin yang dimiliki oleh Sekte Tang. Ketika markas Tang Sekte dibom, banyak orang berpikir bahwa Tang Sekte dilakukan untuk. Setelahnya, bisnis Tang Sekte menyusut sangat banyak sehingga mereka tidak lagi mencolok. Siapa yang mengira bahwa Sekte Tang memiliki dunia bawah tanah seperti itu? Seseorang seharusnya tidak meremehkan kemampuan Sekte veteran ini. Kedalaman rahasia batinnya berada di luar kepercayaan. Mereka semua menyadari tujuan Tang Wulin untuk kembali ke kota Heavendoe. Justru untuk kebangkitan Akademi Shrek dalam waktu dekat. Namun, mereka sadar akan sulitnya menghidupkan kembali Shrek. Namun demikian, setelah menyaksikan rahasia batin Sekte Tang yang tidak terduga dan menemukan bahwa Tang Wulin sudah menjadi Master Sekte, mereka merasa cukup percaya diri bahwa memang mungkin. Tang Wulin menggunakan komunikator jiwanya untuk memberitahu rekan-rekannya untuk menunggunya di gimnasium. Dia membawa Aruheng dan Sima Jinchi langsung ke gimnasium. Demi keselamatan semua orang, ia mengundang Douluo Gelap Terang dan Roh Kudus Douluo untuk menjadi juri serta mengawasi kompetisi. Bagaimanapun, akan sulit bagi mereka untuk mengendalikan diri selama kompetisi di level mereka saat ini. Mereka mungkin secara tidak sengaja membahayakan orang lain di tengah kompetisi. Pada saat mereka tiba di gimnasium, Roh Kudus Douluo sudah duduk di kursi dengan mata tertutup seolah-olah dia sedang bermeditasi. Dia tetap secantik biasanya, tetapi setiap kali dia melihatnya, Tang Wulin sedih karena dia tidak bisa merasakan vitalitas apapun dari Roh Kudus Douluo. Seluruh orang itu membosankan dan tak bernyawa. Penatua Long juga hadir. Dia sedang berbicara dengan Su Lizzie. Wajah Su Lizzie berseri-seri sampai pipinya yang gemuk sedikit bergetar. Setelah festival tanggal Danau Dewa Laut, Long Yeiwei secara resmi menerima Su Lizzie sebagai muridnya dan membimbingnya dalam kultivasinya. Tidak lama sebelum bencana besar terjadi ketika Su Lizzie kembali dari Pulau Iblis. Pada kenyataannya, dia tidak menghabiskan banyak waktu untuk belajar dari Penatua Long, jadi Su Lizzie sangat gembira saat bertemu dengan gurunya. Sima Jinchi baru saja berjalan ke arena kompetisi ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia mengalihkan pandangannya ke arah lain. Di sisi lain, seorang gadis muda duduk bersila. Matanya tertuju padanya. Mata mereka saling bertemu. Roh Sima Jinchi merasakan sensasi menusuk. Pada saat yang sama, dia mengenali gadis itu.
Bukankah itu gadis yang merepotkan yang menodongkan pedang padanya di tantangan Stardew Battle Network Federal? Apakah dia salah satu dari Shrek 7 Monsters juga? Dia awalnya agak santai seperti Aruheng, tapi sekarang dia waspada setelah melihat Ye Xinglan. Meskipun dia sudah menjadi judul Douluo, mereka tidak diizinkan mengenakan baju perang di sesi perdebatan hari ini. Di sisi lain, gadis itu telah menyadari arti mendalam Sword Soul selama pertempuran dengannya sebelumnya. Dia pasti akan lebih kuat dengan sekarang telah berkultivasi selama ini. Bukanlah tugas yang mudah untuk berurusan dengannya. Jika sisa Shrek 7 Monsters berada di levelnya, maka pertempuran 3 lawan 6 hari ini tidak akan dimenangkan dengan mudah. Setelah melihat kedatangan mereka, Yue Zhengyu, Yuanen Yehui, Ye Xinglan, Su Xiaoyan, dan Xie Xie berjalan mendekati mereka. Su Lizhi bergabung setelah menyelesaikan pembicaraannya dengan Penatua Long. Xie Xie maju lebih dulu. Dia tidak bisa menahan diri dari berbicara ketika melihat Aruheng yang tinggi dan kekar. Kekuatan dewa, kau benar-benar hebat. Rasanya lebih menegangkan melihatmu secara pribadi daripada di Stardew Battle Network. Hehe, Aruheng tertawa kecil sambil mengangkat lengan kanannya untuk memamerkan otot-ototnya yang menggembung. Tatapan Ye Xinglan tetap pada Sima Jinchi. Kita bertemu lagi, tolong tuntun aku nanti. Sima Jinchi berbicara, gadis kecil, sepertinya pemahamanmu tentang Sword Soul cukup mengesankan. Sungguh disayangkan bahwa perbedaan antara kamu dan aku tidak dapat diperbaiki dalam waktu singkat. Ye Xinglan tidak berbicara lebih jauh tetapi menutup matanya. Aura tajam yang dia keluarkan sebelumnya telah menghilang pada saat ini. Sima Jinchi mengalihkan pandangannya. Itu pedang tersembunyi. Sangat mengesankan. Gadis kecil itu benar-benar luar biasa. Petik 1. Semua orang di sini, mari kita mulai. Suara Penatua Long terdengar. Saat ini, Aruheng dan Sima Jinchi baru saja memperhatikannya. Tatapan mereka jatuh pada Penatua Long dan tubuh mereka bergetar ringan. Penatua Long tampak tua dan goyah seperti wanita tua manapun. Dia memiliki kulit keriput dan rambut putih. Tidak ada sedikit pun tanda aura mengejutkan yang keluar dari tubuhnya. Aruheng dan Sima Jinchi keduanya adalah judul Douluos, Dewa Sabre Douluo Sima Jinchi dan tubuh Douluo Aruheng. Mereka berdua dianggap di antara sedikit orang yang standarnya di luar rekan-rekan mereka. Meskipun mereka tidak bisa melihat aura Penatua Long dengan mata mereka, ada ciri-ciri pada tubuh Penatua Long yang membuat mereka merasa seperti mereka harus memandanginya bahkan dari jauh. Itu adalah bentuk reaksi telepati. Mereka ketakutan karena Penatua Long tampak begitu biasa sehingga sepertinya dia belum pernah ada di dunia spiritual. Jelas dia memberikan perasaan yang jauh melebihi pangkat spiritual mereka. Mereka tidak akan salah mengidentifikasinya sebagai kekuatan spiritual domain roh. Mereka tentu tidak mengharapkan kehadiran Maha Kuasa di Akademi Shrek atau Sekte Tang. Tidak perlu bagi Tang Wulin untuk memperkenalkan Aruheng dan Sima Jinchi karena mereka telah mengambil inisiatif untuk membungkuk memberi hormat kepada Penatua Panjang. Kami senang bertemu dengan senior kami. Long Yeiwei menjawab, terima kasih. Kami akan berbicara lebih banyak setelah sesi sparring. Tang Wulin memandang ke arah sekelompok orang. Semua orang di tempat itu adalah teman baiknya. Tujuan paling penting dari sesi perdebatan adalah untuk membiasakan diri satu sama lain sehingga mereka tahu sejauh mana basis kultivasi semua orang. Sebenarnya, Tang Wulin telah kalah dalam pertempuran dengan Yue Zhengyu sebelumnya. Dia meremehkan peningkatan Yue Zhengyu. Dia tidak berhasil menampilkan kemampuan sebenarnya sekaligus sehingga Yue Zhengyu memanfaatkan skill fusi sucinya untuk mematahkan keterampilan fusi jiwa darah Tang Wulin. Namun, Tang Wulin tidak akan membuat kesalahan yang sama dua kali. Meskipun ekspresinya tampak tenang saat ini, hatinya terbakar dengan keinginan untuk bertarung. Dia akan menilai sejauh mana pertumbuhan kawan-kawan melalui pertempuran ini. Kedua belah pihak jatuh kembali ke kejauhan dengan celah besar memisahkan mereka. Gelap terang Douluo Long Yeiwei maju selangkah dan berada di sisi Roh Kudus Douluo. Dia melambaikan tangannya sekali untuk menyalakan perisai pelindung yang menutupi seluruh gimnasium. Selain itu, ada lapisan cahaya hitam dan putih di lapisan luar perisai pelindung. Itu adalah kekuatan gelap terang Elder Long. Bab 1206. Tang Wulin tidak bisa menahan untuk mencuri beberapa pandangan. Dia tidak pernah benar-benar terlibat dalam pertempuran dengan Dark Power Light Elder Long. Namun, dia merasa terstimulasi setelah merasakan wilayah spiritual Penatua Long tempo hari. Dalam pertempuran 3 lawan 6,
Tang Wulin jelas dirugikan dalam hal jumlah. Namun, Tang Wulin, Aruheng, dan Sima Jinci tidak diragukan lagi lebih kuat berdasarkan kemampuan mereka secara keseluruhan. Menjadi lebih kuat tidak serta-merta memastikan kemenangan dalam pertempuran. Tang Wulin memahami bahwa kemampuan rekan-rekannya untuk saling melengkapi satu sama lain selama bertahun-tahun berjuang bersama akan lebih efektif. Kedua belah pihak berdiri dengan tegas dipisahkan oleh jarak 200 meter. Mereka menatap lekat satu sama lain di kejauhan. Konfigurasi Shrek Six Monsters lebih masuk akal karena mereka adalah master jiwa dari berbagai jenis. Yue Zhengyu, Yuanen Yehui, dan Ye Xinglan adalah tipe Soul Masters. Di sisi lain, Su Xiaoyan adalah guru jiwa tipe kontrol sementara Xie Xie adalah master jiwa tipe agility. Terakhir, Su Lizhi bertindak sebagai master jiwa tipe makanan sistem bantu. Pengaturan mereka sangat ideal. Sisi Tang Wulin terdiri dari 3 tuan jiwa tipe penyerangan. Tang Wulin sendiri akan mengambil tugas tambahan sebagai master jiwa tipe kontrol. Mulai. Pengumuman Penatua Long sederhana dan langsung. Dia tidak menawarkan saran apapun selain mengumumkan awal kompetisi. Tang Wulin adalah orang pertama yang lari keluar. Dia menggunakan kaki kirinya untuk menginjak tanah dan memicu suara keras yang mengejutkan surga. Seluruh orangnya menerkam langsung menuju Shrek Six Monsters di sisi yang berlawanan seperti panah emas yang terbang. Aruheng dan Sima Jinci berlari bersamaan di sisinya. Mereka bertiga melepaskan jiwa bela diri mereka segera setelah mereka berlari maju. 7 cincin jiwa muncul dari tubuh Tang Wulin. Cincin jiwa hijau emas dan 2 oranye emas muncul sangat mencolok dan semakin mengejutkan. Rekan-rekan Tang Wulin akan memiliki cincin jiwa oranye emas mereka sendiri juga. Namun, mereka belum bertarung bersama dalam setahun terakhir. Rekan-rekan Tang Wulin telah berhasil menembus pangkalan budidaya 7 cincin berturut-turut, tetapi mereka tidak menyerap binatang-binatang berjenis tanaman yang melekat pada Tang Wulin. Setiap orang punya alasan. Alasan Yue Zhengyu menjadi klannya memiliki permintaan penting untuk cincin jiwanya yang ketujuh. Dengan kemungkinan mendapatkan skill fusi suci, ia harus menggunakan jiwa roh malaikat awalnya sebagai cincin jiwa ketujuh. Alasan Ye Xinglan adalah dia menembus tahap penting Sword Soul-nya. Dia tidak bisa berhenti setengah jalan untuk menyerap binatang tipe tanaman, jadi dia mungkin juga menyelesaikan terobosan pertama. Situasi Xie Xie agak mirip. Dia merasakan mutasi jiwanya ketika dia mencapai peringkat ke-70. Untuk mencapai kesuksesan lebih lanjut, dia segera menyelesaikan terobosannya. Su Lizhi seharusnya menunggu, tetapi kemampuan yang dia kembangkan pada saat itu, memicu jiwa roh awalnya untuk menyelesaikan perpaduan cincin jiwanya yang ketujuh. Yuanen Yehui memiliki jiwa bela diri kembar. Dia memiliki ide sendiri juga, jadi dia membuat keputusan untuk menggunakan cincin jiwa ke-8-nya untuk menyatu dengan binatang tipe tanaman. Akibatnya, Su Xiaoyan adalah satu-satunya orang yang tersisa untuk fusi dengan binatang jenis tanaman. Semua orang telah mengangkat ke-7 cincin. Ketika dia melihat Yue Zhengyu terlibat dalam budidaya pintu tertutup untuk mencapai terobosan, dia dihasut untuk menyelesaikan terobosannya sendiri sehingga dia buru-buru pergi ke observatorium. Dia pikir semua orang berencana untuk menyatu dengan binatang jenis tanaman ketika mereka mencapai basis budidaya 8 cincin. Dalam kasus apapun, mereka mungkin belum tentu cocok dengan jenis binatang buas untuk tertentu, jadi dia mungkin akan melanjutkan terobosannya. Akibatnya, 6 binatang besar Tang Wulin masih di sisinya dan belum bergabung dengan rekan-rekannya. Dia adalah satu-satunya orang dengan cincin jiwa oranye emas saat ini. Sementara itu, Tang Wulin dan 2 temannya membentuk formasi pertempuran segitiga saat mereka maju ke depan. Shrek Six Monsters di sisi lain sudah menyelesaikan formasi pertempuran mereka setelah mendiskusikannya sebelum kompetisi. Xie Xie mengambil langkah ke samping dan menghilang ke udara tanpa suara. Yuanen Yehui mengambil alih komando di tengah sementara Yue Zhengyu dan Ye Xinglan ada di masing-masing sisinya. Su Xiaoyan berada di belakangnya meninggalkan Su Lizhi di paling belakang formasi. Saat ini, 6 pasang pipi berkerut saat mereka mengunyah roti. Tang Wulin tidak yakin dengan jenis roti yang mereka kunyah karena mereka rahasia dalam gerakan mereka. Tang Wulin menduga itu mungkin sesuatu yang mirip dengan Blood Tas Bean Buns. Selain Xie Xie yang hilang, anggota kelompok lainnya tidak bergerak meskipun Tang Wulin menyerbu mereka dari depan. Mereka memegang posisi mereka untuk menahan diri dari serangan lawan. Kecepatan Tang Wulin meningkat ketika sepasang sayap naga emas di punggungnya menyesuaikan arah serangannya.
Tombak naga emas sudah ada di genggamannya. Momentumnya yang ganas dan kuat akan membuat udara meledak. Jarak 200 meter tercakup hanya dalam beberapa detik dengan basis budidaya yang mengesankan. Aruheng dan Sima Jinchi berada di belakang hanya selangkah. Basis kultivasi mereka bahkan lebih kuat sementara kecepatan mereka jelas tidak lambat. Sima Jinchi memegang Dragon Slaying Sabre di tangannya. Orang yang dia tuju adalah Ye Xinglan. Ketika mereka menatap mata satu sama lain, Sima Jinchi bisa melihat keinginan kuat untuk bertarung di mata gadis itu. Dia merasa seolah-olah dia menonton dirinya sendiri di masa lalu saat dia menatap Ye Xinglan. Namun, Ye Xinglan tidak agresif seperti dia. Dalam kasusnya, itu adalah mengejar kesempurnaan dalam keterampilan pedangnya. Apa sejauh mana Sword Soul-nya sekarang? Pertempuran ini tidak akan segera berakhir, kan? Meskipun itu adalah pertempuran 3 lawan 6 di mana sisi Tang Wulin kalah jumlah, Sima Jinchi merasa yakin memenangkan pertempuran ini. Dia akrab dengan kemampuan Tang Wuli dan tahu sejauh mana kekuatannya. Dalam pertarungan 1 lawan 1, dia tidak akan menjadi lawan yang layak bagi Tang Wulin jika dia tidak mengenakan armor perangnya. Dia adalah Master Jiwa 9 Cincin yang berjuang melawan Master Jiwa 7 Cincin. Efek amplifikasi Raja Naga Emas pada Tang Wulin begitu kuat sehingga benar-benar mencengangkan. Aruheng memiliki pemikiran yang hampir sama dengan Sima Jinchi. Dia tidak berpikir bahwa Shrek Six Monsters bisa menang atas mereka bertiga. Dalam keadaan biasa, itu seharusnya mudah untuk perdebatan judul Douluo melawan 7 Soul Douluos. Dia bahkan tidak akan tertarik untuk berpartisipasi dalam sesi perdebatan hari ini jika bukan karena Shrek Six Monsters. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Mungkin, dia adalah satu-satunya orang dari 3 yang berpikir memenangkan pertempuran hari ini tidak akan sepele karena dia tahu kemampuan rekan-rekannya dengan baik. Kekuatan dalam setiap orang dari mereka dikembangkan bersama sebagai sebuah pasukan. Sepanjang tahun ketika dia terdaftar di militer, dia adalah orang yang dilahirkan kembali. Bagaimana rekan-rekannya bisa berbeda? Ada sedikit banyak keberatan dalam serangannya yang kelihatannya seolah-olah dia mencurahkan seluruh kekuatannya. Pandangannya bukan pada Yuanen Yehui tetapi Su Xiaoyan yang berdiri di belakang Yuanen Yehui. Dia yakin bahwa dia adalah satu-satunya orang yang mampu memblokir muatan kekuatan penuhnya. Ketika Tang Wulin melewati 100 meter, dia melihat sekilas staf bintang di tangan Su Xiaoyan berkilauan dengan cahaya seolah-olah dia akan melepaskan keterampilan jiwanya. Justru karena dia akrab dengan mereka maka dia memilih untuk bergerak pada saat ini. Tanpa ragu-ragu, 2 aliran cahaya seperti cahaya ungu keluar dari matanya. Tang Wulin belum menumbuhkan mata iblis ungunya ke bagian akhir dari tingkat hamparan. Namun, efek yang dihasilkan di tingkat ketiga masih sangat kuat dan menakutkan. Jika itu adalah sage jiwa biasa, dia akan menghancurkan kepala sage jiwa dalam satu serangan. Tang Wulin mengerti betul bahwa bagian paling menakutkan tentang staf bintang Su Xiaoyan adalah kemampuan imobilitas mutlaknya. Dengan kemampuan ini, dia mampu menjadi salah satu dari Shrek Seven Monsters. Karenanya, dia seharusnya tidak membiarkannya melepaskan kemampuan ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mengganggunya dari meluncurkannya. Akibatnya, Tang Wulin melepaskan mata iblis ungu tanpa ragu-ragu. Dia mengandalkan kekuatan spiritual domain rohnya untuk meluncurkan serangan mendadak. Dia percaya bahwa Su Xiaoyan tidak akan dapat memblokirnya bahkan jika dia sudah siap. Lagi pula, rekan-rekannya tidak menyadari bahwa dia telah mencapai peringkat spirit domain. Sinar ungu melintas 1 kali. Bahkan Sima Jinchi dan Aruheng yang berdiri di samping Tang Wulin bisa melihat cahaya ungu emas seperti padat dengan jelas. Selanjutnya, mereka membatu karenanya. Jika serangan spiritual yang mengerikan seperti itu diluncurkan pada mereka, mereka tidak akan bisa menahannya juga. Mereka bahkan bisa merasakannya dari samping, apalagi bagi mereka yang menghadapinya dari depan. Mereka pernah menderita karena iblis-iblis ungu ketika mereka berdebat dengan Tang Wulin di masa lalu. Tang Wulin telah mengembangkan kekuatan spiritualnya dengan susah payah dalam beberapa hari terakhir. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan Purple Demon Eyes ke tingkat tertinggi sesegera mungkin dan mencapai terobosan ke ranah hamparan. Pada saat itu, dia percaya bahwa dia dapat memperoleh wilayah spiritual miliknya dengan mudah. Namun, situasi yang mengejutkan mereka bertiga terjadi. Ketika mata Tang Wulin berkilauan dengan cahaya ungu dan mata iblis ungunya dilepaskan,
dia menyaksikan dengan takjub ketika Su Xiaoyan yang berada di sisi berlawanan mengangkat kepalanya untuk mengungkapkan senyum mengerikan. Tang Wulin merasakan dadanya kencang saat dia melihat senyum di wajah Su Xiaoyan. Kembali pada awalnya ketika Tang Wulin pertama kali tiba di Akademi Shrek, Su Xiaoyan memegang teguh kelas dengan sikap otoriternya. Saat ini, senyumnya tampak disengaja. Layar cahaya keemasan berkabut muncul sebelum Shrek Six Monsters diam-diam saat ini. Serangan Tang Iblis Ungu Tang Wulin meleset 1 mil saat melintasi layar dan langsung menghancurkan perisai cahaya. Bab 1207. Dengan benar, pertahanan yang terbentuk dari energi tidak mungkin bisa menghalangi serangan spiritual tetapi Su Xiaoyan baru saja berhasil melakukannya. Cincin cahaya ungu menyebar di luar layar meninggalkan Su Xiaoyan benar-benar tidak terpengaruh oleh serangan Tang Wulin. Di sisi lain, Tang Wulin sudah maju ke depan dan tiba di depan mereka. Golden Dragon Spear menembus layar cahaya di sepanjang kilatan sosoknya. Namun, Tang Wulin tiba-tiba merasa seolah-olah dia tidak menusuk layar tetapi ke dalam kekosongan. Dia merasa seolah-olah tombak naga emas yang merupakan senjata surgawi yang tak tertandingi tajam telah menembus ke ruang kosong di depannya. Rasanya semuanya sudah lenyap pada saat itu. Rasanya seolah-olah lawan tiba-tiba menghilang dari visinya. Dalam visi orang lain, tombak naga emas Tang Wulin lenyap tanpa jejak begitu menembus perisai cahaya. Tubuhnya yang mengisi dengan kecepatan penuh juga berubah buram ketika dia menerobos ke layar cahaya. Rasanya seolah dia sudah menghilang pada saat itu. Apa yang terjadi di sana? Sementara itu, Yuanen Yehui, Yue Zhengyu, dan Ye Xinglan secara bersamaan mulai bergerak. Lutut Yuanen Yehui sedikit tertekuk saat dia memposisikan dirinya dalam posisi kuda dan tangan kanannya perlahan menekan ke depan. Aliran udara yang tak terhitung jumlahnya secara bersamaan berkumpul di permukaan tinjunya dalam sekejap dan berputar ke arah luar dengan kecepatan penuh sebelum berputar ke dalam untuk membentuk pusaran yang menakutkan ketika benda itu meledak langsung ke dada Tang Wulin. Siluet Ye Xinglan melintas dan tubuhnya sudah berubah menjadi cahaya bintang. Kesadaran pedangnya yang tak tertandingi berubah menjadi Sword Soul dan langsung menuju Tang Wulin dengan dia menjadi satu dengan pedang. Yue Zhengyu sama-sama mengesankan. Bayangan cahaya malaikat bersayap 12 muncul di belakangnya. Pedang sucinya seketika menyatu dengan malaikat saat ia melepaskan discen dan cahaya penghakiman malaikat. Serangan dari 3 orang semuanya diluncurkan langsung ke Tang Wulin. Mereka bahkan tidak peduli sedikitpun memperhatikan Aruheng atau Sima Jinchi. Sementara itu, 2 cincin lingkaran cahaya tanpa suara muncul di bawah kaki Sima Jinchi dan Aruheng. Mereka muncul begitu tiba-tiba sehingga tidak ada cara bagi mereka untuk menghindar. Siluet kedua orang yang awalnya pengisian maju seperti tank jiwa tiba-tiba berhenti dan mereka bahkan akan jatuh ke depan. Mereka dihentikan sesaat. Aliran rantai bintang melingkar ke atas dan terikat di sekitar mereka. Meskipun itu hanya berlangsung sesaat sebelum keduanya berhasil berjuang bebas dari rantai, imobilitas absolut selama 1 detik masih benar-benar berhasil menghasilkan efek kebuntuan. 1 detik. 1 detik di medan perang sudah cukup untuk menyeimbangkan keseimbangan pengepungan. Detik 1 ini memungkinkan Shrek Six Monsters untuk menyelesaikan pengepungan sempurna pada Tang Wulin. Sebenarnya, lapisan layar cahaya keemasan hanya berhasil menghalangi Tang Wulin selama 1 detik, namun justru 1 detik itulah yang menetralkan satu serangan spiritual kekuatan penuh Tang Wulin. Ini adalah tampilan dari kemampuan sejati seseorang, kemampuan yang benar-benar menakutkan. Saat tegang 6 melawan 1 dibentuk pada saat ini. Ketika tubuh mereka menjadi kaku sejenak, Aruheng dan Sima Jinchi memiliki perubahan wajah. Mereka tidak pernah mengira akan ada seseorang yang mampu melakukan kemampuan kontrol yang begitu kuat di antara 7 monster Shrek. Di sisi lain, mereka melihat sinar meledak di tubuh Tang Wulin. Sisik emas yang menutupi seluruh tubuhnya sepertinya tiba-tiba berubah seperti cermin saat dia dengan cepat berkilau. Serangan pertama yang mendarat di tubuhnya adalah Cloud Vortex Divine Pang. Pada saat yang sama ketika tubuh Tang Wulin menembakkan sinar keemasan dalam suara ledakan keras yang keras, auranya juga meningkat secara eksponensial. Itu adalah tubuh naga emas yang mendominasi. Selama saat itu ketika dia merasa bahwa serangannya meleset atau lebih tepatnya dia harus menggambarkan situasinya sebagai menyaksikan serangan spiritualnya mendarat pada kehampaan, Tang Wulin telah melepaskan keterampilan jiwanya. Dia tidak berani menunggu lagi. Pada saat ini, dia bertarung melawan teman-temannya yang paling kuat. Senyum tipis muncul di wajahnya segera setelah itu.
Tang Wulin tenang dan percaya diri saat dia menghadapi pengepungan. Kekuatan Cloud Vortex Divine Pang tidak hanya dalam kemampuan menyerang, tetapi bahkan lebih pada kontrolnya terhadap kekuatan. Pukulan keras yang mendarat di tubuhnya tidak membuat Tang Wulin pergi. Sebaliknya, rasanya seolah pukulan itu adalah lem bagi tubuhnya sehingga seluruh tubuhnya terhenti di udara. Cahaya penghakiman dengan ganas dilemparkan ke tubuh Tang Wulin pada saat ini. Kecepatan cahaya selalu berjalan lebih cepat dari Star God Sword milik Ye Xinglan. Tang Wulin melambaikan tangan kanannya. Tombak naga emas berkilauan dengan cahaya keemasan menyilaukan ketika lapisan emas naga air melewati tubuhnya dan bergantung pada energi yang dihasilkan dari serangan dominasi Golden Dragon Body untuk tiba-tiba berkembang ke arah luar. Bukan hanya itu, tetapi cincin jiwa emas kelima di tubuhnya juga bersinar cerah. Dia melepaskan Tremor Burst Golden Dragon-nya. Efek yang dihasilkan dari kombinasi Dragon Air dan Golden Dragon Tremor Burst sangat kuat dan menyebarkan cahaya penghakiman yang dilepaskan oleh Yue Zhengyu dalam keadaan avatar jiwa bela dirinya. Pada saat yang sama, tombak naga emas terangkat tinggi di tangannya saat memproyeksikan ribuan bayangan cahaya dalam sekejap. Dia tidak hanya berhasil memblokir pedang Star God Ye Xinglan tetapi juga berhasil menjebak Yuanen Yehui, Yue Zhengyu, dan Ye Xinglan di depannya. Tang Wulin sudah berbeda dari sebelumnya. Ding, terdengar suara garing. Tang Wulin menemukan dengan takjub bahwa pedang Star God sebelum wajahnya tampaknya telah berubah menjadi ilusi. Pada saat berikutnya, dia merasa seolah-olah itu diproyeksikan ke dalam benaknya. Apakah pedang Star God-nya sudah mampu meluncurkan serangan spiritual melalui proyeksi aura Sword Soul? Tang Wulin telah dihadapkan oleh serangan yang sama ketika dia bertarung melawan Gale Sabre Demon Sima Jinchi. Meskipun dia terbiasa dengan ini, dia tidak bisa menahan perasaan heran. Tidak ada keraguan bahwa Ye Xinglan saat ini sudah cukup menguasai kedalaman Sword Soul-nya. Pada saat itulah bayangan cahaya dari ilusi menemukan lehernya. Bayangan cahaya muncul begitu tiba-tiba sehingga Tang Wulin bahkan belum menyadarinya. Dragon Air dan Tremor Burst baru saja meledak dan sedang dalam proses pemulihan. Serangan itu diluncurkan dengan waktu yang tepat. Tiba tepat pada waktunya ketika Dragon Air berada pada titik terlemahnya. Dragon Air tanpa suara berpisah dari serangan itu. Itu berdesir pergi dengan penampilan lapang seolah-olah itu robek oleh ruang berfluktuasi. Ketika Tang Wulin merasakan bahaya, bayangan cahaya ilusi telah tiba di belakang lehernya. Itu sia-sia. Tang Wulin menemukan dari mana serangan itu berasal dalam sepersekian detik. Ternyata setelah melalui serangkaian serangan, Ye Xinglan bukan orang yang mengakhirinya, tapi itu sia-sia. Mereka bahkan tidak repot-repot membagi sebagian dari kekuatan mereka untuk berurusan dengan Aruheng atau Sima Jinchi dan benar-benar dikhususkan untuk mengepungnya. Ini benar-benar menunjukkan kemurahan hati mereka kepadanya. Mereka benar-benar sahabat terbaiknya. Tang Wulin tidak punya waktu untuk merasa frustrasi atas serangan sia-sia yang tidak bisa dilawan dengan mudah. Tang Wulin saat ini belum berhasil menyelesaikan jari seribu menuduhnya karena pengaruh Sword Soul. Lebih penting lagi, waktu serangan sia-sia yang datang dari belakang dikendalikan dengan sempurna. Cahaya Hakim Yue Zhengyu tersebar oleh tremornya tetapi pedang Sein sudah memotong dari sisinya. Satu serangan Yuanen Yehui dari Cloud Vortex Divine Pang dari depannya dihancurkan oleh tubuh naga emasnya yang mendominasi tetapi serangan kedua tiba sekali lagi. Selain itu, rasanya seperti ini lebih besar dari yang sebelumnya karena serangan semakin kuat. Tang Wulin membuat asumsi dalam sepersekian detik ini bahwa dia pasti tidak akan bertahan lebih dari 3 putaran dalam pengepungan temannya sebelum berakhir untuknya. Karena dia tidak bisa menghadapi mereka dalam tabrakan frontal, dia harus bersatu dengan rekan-rekan setim di belakangnya untuk mengalahkan upaya gabungan Shrek Six Monsters. Aruheng dan Sima Jinchi baru saja berjuang bebas dari kendali Star Chains saat ini. Sekali lagi mereka siap untuk maju. Namun, kendali Su Xiaoyan tiba lagi pada saat ini. Itu adalah Dazzling Starlight. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya meluncur deras dan secara terpisah mendarat di tubuh Aruheng, Sima Jinchi, dan Tang Wulin sehingga gerakan mereka membeku sejenak. Bahkan Tang Wulin tidak berani menyatakan dirinya lebih baik daripada Su Xiaoyan dalam hal pengaturan waktu. Serangan kendali Su Xiaoyan benar-benar terlalu tepat. Cahaya bintang pertama jatuh pada tubuh Tang Wulin pada saat ia baru saja membalik tangan kirinya dalam upaya untuk memblokir serangan sia-sia. Meskipun serangannya ini hanya bisa menghentikan Tang Wulin untuk sesaat, hanya saja saat ini sudah cukup. Mereka benar-benar menggembirakan.
Tang Wulin menyadari bahwa kemampuan kontrol Su Xiaoyan sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak hanya berhasil menghentikan tubuhnya tetapi dia merasa seolah-olah pemikirannya telah berhenti hampir bersamaan. Dia sejenak kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Tidak diragukan lagi ini adalah malapetaka ketika dia bertarung melawan begitu banyak kekuatan besar pada saat yang sama. Bab 1208. Tang Wulin tahu bahwa dia ceroboh dan meremehkan pertumbuhan teman-temannya. Dia seharusnya tidak menyerbu di awal. Dia membuat jarak antara Sima Jinci, Aruheng, dan dirinya sendiri dengan melakukannya. Pada akhirnya, dia menerobos masuk ke wilayah lawannya sendirian. Teman-temannya juga tidak mudah menghindarinya. Tujuan mereka sederhana dan itu untuk membawanya keluar dari gambar. Setelah itu, mereka akan berurusan dengan Aruheng dan Sima Jinci. Keenamnya bekerja sebagai satu. Jelas, Bloodses Bin Bun telah mengambil efeknya. Intensitas serangan mereka sulit ditahan bahkan untuknya. Dia baru saja melepaskan tubuh naga emas mendominasinya. Meskipun ia berhasil memblokir serangan babak pertama, serangan sia-sia terlalu fatal baginya. Bahkan Long Yaiwei yang telah menonton pertempuran dari samping tidak berpikir bahwa Tang Wulin punya peluang. Namun, wajahnya dipenuhi dengan senyum. Jika Tang Wulin saja yang kuat di antara mereka, maka Shrek Seven Monsters tidak akan menjadi kekuatan yang tangguh. Ada batas kekuatan individu seseorang, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya. Batas seseorang akan terlihat jelas ketika orang tersebut harus berurusan dengan banyak hal sekaligus. Jika semua Shrek Seven Monsters kuat, maka mereka benar-benar dapat dianggap sebagai ahli generasi. Hanya dengan begitu mereka benar-benar dapat mengembalikan Akademi Shrek dan membiarkan Akademi berdiri di puncak benua lagi. Long Yaiwei senang melihat Tang Wulin dalam keadaan darurat, mengapa dia tidak? Orang-orang kecil ini benar-benar tumbuh. Namun, ketika semua orang berpikir bahwa Tang Wulin tidak tahan lagi, detak jantung yang keras tiba-tiba terdengar. Badum, segala sesuatu di sekitar mereka tampaknya telah tenang di tengah-tengah suara detak jantung yang kuat. Xie, yang menyerang Tang Wulin dan juga yang paling dekat dengannya, jelas berhenti dalam gerakannya. Suara detak jantung ini bukan berasal dari Tang Wulin, tetapi dari Aruheng di belakangnya. Orang pertama yang terkena Dazzling Starlight adalah Tang Wulin, diikuti oleh Aruheng dan Sima Jinci. Namun, tepat pada saat ini ketika mereka dipukul, detak jantung Aruheng terdengar. Dalam pertempuran tim, jika satu pihak tidak memiliki master jiwa pertempuran sistem kontrol, itu akan terlalu merugikan. Aruheng bukan sistem kontrol sendiri, tetapi berkat teknik rahasia sekte tubuh bawaannya, ia memiliki kemampuan sistem kontrol tertentu. Dia melepaskan kemampuan mengendalikan ini di saat itu juga. Suara detak jantung yang berat telah memengaruhi setiap Shrek Six Monsters. Sebenarnya, ketika mereka menyaksikan tantangan jaringan pertempuran Dou Star Federal, mereka telah melihat Aruheng mempengaruhi lawan-lawannya dengan suara detak jantungnya. Namun, melihatnya dan menghadapinya dalam pertarungan sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Selain itu, Aruheng telah meningkat dari menjadi Soul Dou Luo ke titel Dou Luo. Dia adalah tubuh Dou Luo sejati. Teknik rahasia bawaannya juga ditingkatkan karena dia telah menyelesaikannya. Itulah mengapa suara detak jantung yang bersemangat ini membuat jantung Shrek Six Monsters berdetak kencang. Suplai darah yang tidak mencukupi dari hati mereka menghasilkan jeda dalam output jiwa bela diri mereka dan efek Dazzling Starlight telah dinegosiasikan secara paksa. Tang Wulin tersenyum. Lagi pula, dia tidak bertarung dalam pertempuran ini sendirian. Sebuah cahaya perak menyala di tangan kanannya di belakangnya dan tombak lain muncul dari udara tipis. Itu adalah Atlas Divine Spear yang mengesankan yang pernah digunakan Atlas Dou Luo untuk menguasai dunia. Cahaya perak cemerlang memblokir serangan yang datang dari belakangnya. Suara garing terdengar saat serangan Xie akhirnya diselesaikan. Pada saat yang sama, cincin jiwa Tang Wulin tiba-tiba bersinar. Itu bukan 5 cincin jiwa emasnya, tapi dia langsung beralih ke 7 cincin jiwanya. Dia tidak mengaktifkan avatar jiwa bela dirinya dan yang mengejutkan semua orang, telah mengaktifkan cincin jiwa keduanya. Shrek Six Monsters sangat akrab dengan Tang Wulin. Mereka jelas tahu apa keterampilan jiwanya yang kedua. Blue Silver menusuk arai. Apa gunanya Blue Silver impaling arainya saat ini? Mungkinkah dia berpikir bahwa Blue Silver impaling arainya bisa mengendalikan semua orang? Semua orang saat ini bersekongkol dengan Tang Wulin. Memang benar bahwa Blue Silver impaling arainya bisa menyelimuti semua orang,
tetapi itu masih hanya keterampilan jiwa keduanya. Apa yang bisa ia lakukan bahkan jika itu menyelimuti seluruh medan perang? Dengan kekuatan Shrek Six Monsters, mereka memiliki banyak cara untuk menghadapi kemampuan mengendalikan yang relatif lebih lemah ini. Namun, adegan mengejutkan muncul ketika mereka berpikir bahwa keterampilan Tang Wulin tidak akan memiliki efek pengendalian yang signifikan. Bila-bila Blue Silver rumput tebal muncul dari tanah dan begitu mereka menyerbu, warna biru asli mereka berubah menjadi warna keemasan kebiruan yang menarik. Mereka juga melepaskan gelombang auman naga. Itu jika banyak naga emas kebiruan kecil keluar dari tanah. Setiap ujung rumput Blue Silver menyerupai kepala naga. Adegan yang bahkan lebih mengejutkan adalah bahwa mereka bersinar dengan cahaya keemasan samar. Serangan itu tidak bisa dihindari. Ini terutama karena sudah menyebar sendiri untuk mencakup diameter 100 meter. Semua orang melepaskan kemampuan mereka yang mereka pikir bisa memblokir ini. Namun, mereka masih dikendalikan oleh Blue Silver Impaling Array ini. Tubuh mereka menegang. Mereka merasa seolah-olah garis keturunan mereka ditekan oleh sesuatu. Serangan semua orang tampaknya telah terganggu pada saat yang sama dan tekanan pada tubuh Tang Wulin langsung lenyap. Senyum aneh muncul di wajah Tang Wulin. Dia menyapu Golden Dragon Spear dan Atlas Divine Spear pada saat yang sama. Mereka menyerang Yue Zhengyu dan Yuanen Yehui yang berada di dekatnya dan keduanya dikirim terbang oleh dampak. Dia telah menunjukkan belas kasihan karena mereka adalah sahabatnya, dia tidak memukul mereka dengan kekuatan penuh. Meski begitu, mereka masih terbang jauh sebelum menabrak tanah. Tombak Atlas Divine di tangan Tang Wulin langsung menghilang. Dia meraih sesuatu di belakangnya dengan kecepatan kilat di tangan kirinya. Pada saat yang sama, dia menginjak tanah dengan kaki kanannya menggunakan Golden Dragon Sakes Dirt. 8 naga emas kebiru-biruan muncul saat gelombang bergetar dikirim. Ini melumpuhkan Su Xiaoyan lagi saat dia berusaha melepaskan kemampuan mengendalikannya. Bahkan Ye Xinglan Star God Sword terpengaruh dan akhirnya dicegat oleh Gale Saber Demon Sima Jinchi yang datang dari belakang. Dalam pertempuran di antara para penguasa jiwa, keterampilan jiwa tunggal seringkali diperlukan agar gelombang pertempuran bisa diubah. Ini juga alasan mengapa setiap guru jiwa mencari keterampilan jiwa yang kuat dalam proses kultivasi mereka. Tang Wulin dan yang lainnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Namun, dengan Blue Silver Impaling Array, yang tampaknya sederhana, gelombang pertempuran langsung berubah. Yue Zhengyu dan Yuanen Yehui adalah kekuatan ofensif utama Shrek Six Monsters. Ketika mereka dikirim terbang mundur, tidak ada yang menghentikan Tang Wulin untuk maju. Dia dengan cepat pindah ke Ye Xinglan. Tangan kirinya meraih sesuatu saat dia menarik. Sosok ditarik keluar dari udara tipis. Namun, saat sosok itu ditarik keluar, Xie secara mengejutkan memudar dan menghilang. Namun, ini tidak bisa lagi mengubah situasi pertempuran. Tang Wulin tersenyum ketika dia mengetuk bahu Su Xiaoyan dengan tombak naga emas di tangan kanannya. Kemampuan mengendalikan Su Xiaoyan sangat kuat, tetapi dia akan keluar dari gambar begitu dia dikendalikan dan musuh semakin dekat. Su Lizhi ada di belakang Su Xiaoyan. Ketika dia melihat Tang Wulin tepat di depan hidungnya, dia segera mengangkat kedua tangannya sebagai tanda penyerahan diri. Dia tampak tidak berbahaya. Lagi pula, seorang master jiwa tipe alat makanan tidak pernah cocok untuk pertempuran di medan perang. Di sisi lain, Aruheng keluar seperti badai. Dia memblokir Yue Zhengyu dan Yuanen Yehui yang berniat untuk kembali dan membantu rekan-rekan mereka. Tidak ada lagi keraguan tentang hasil pertandingan ini. Tang Wulin menghela nafas panjang, dia berbalik untuk menyaksikan pertarungan antara Ye Xinglan dan Sima Jinchi. Dragon Slaying Saber dan Star God Sword telah bertabrakan ratusan kali dalam waktu singkat. Ye Xinglan terus mundur di tengah suara tabrakan yang padat. Namun, dia masih dengan tegas memblokir serangan Sima Jinchi. Baiklah, berhenti. Suara Penatua Long datang pada saat yang tepat. Saber dan pedang bertabrakan. Ye Xinglan melakukan jungkir balik dan melayang mundur jauh. Saat ini, ekspresinya juga suram. Meskipun dia hanya bersilang pedang dengan Gale Saber Demon Sima Jinchi untuk waktu yang singkat, dia berada di bawah tekanan yang sangat besar. Bab 1209. Sima Jinchi lebih kuat dari sebelumnya. Juga, dia tampaknya berada pada level yang sama sekali berbeda. Setiap serangan Dragon Slaying Sabre-nya disertai oleh naga yang memekakkan telinga. Ini sangat mengejutkan rohnya. Dia hampir tidak bisa melepaskan Sword Soul-nya sendiri. Di tengah tabrakan mereka,
Dragon Slaying Sabre menunjukkan kekuatannya. Setiap serangan membuat Ye Xinglan ngeri dari ratapan pedang Star God. Tampaknya dalam bahaya pecah kapan saja. Dia tidak pernah menghadapi situasi seperti ini dalam pertempuran sebelumnya. Meskipun Sima Jinchi adalah judul Douluo, dia tampak agak kuat untuk judul Douluo. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ye Xinglan telah bekerja sangat keras dalam kultivasinya. Namun, dia menyadari bahwa kesenjangan antara Sima Jinchi dan dirinya sendiri telah melebar bukannya menyempit. Ini merupakan pukulan besar bagi kepercayaan dirinya. Mereka dipisahkan dan Xie mengungkapkan dirinya dari bayang-bayang. Mereka memandang satu sama lain secara mengejutkan dan memiliki tatapan tak percaya. Saat ini, senyum di wajah Long Yeiwei hilang. Sebenarnya, tidak ada yang menyadari Light Dark Douluo sedang tersenyum. Apa yang kamu lakukan? Itu adalah pertarungan yang berantakan. Apakah ini buah dari kultivasi kamu? Dia tidak menunjukkan pengekangan dan mengarahkan kata-katanya pada semua orang. Tang Wulin dan timnya berada dalam situasi yang lebih baik. Bagaimanapun, mereka adalah pihak yang menang. Di sisi lain, Shrek Six Monsters merajuk. Mereka unggul di awal, namun, detak jantung Aruheng yang keras telah mengganggu seluruh medan perang. Xie tidak bisa membantu tetapi bertanya Tang Wulin, "Kakak, sejak kapan Blue Silver Anda Impaling Array menjadi sekuat ini?" Tang Wulin tersenyum. "Itu bukan Blue Silver Impaling Array saya sama sekali. Ini adalah skill jiwa yang saya aktifkan dengan menggabungkan kekuatan garis keturunan Golden Dragon King dan Blue Silver Grace saya. Saya menyebutnya skill fusi jiwa darah saya. Kekuatan jiwa bela diri Blue Silver Grace saya dapat diterapkan pada saya kekuatan garis keturunan Golden Dragon King. Kebalikannya juga mungkin terjadi." Petik 2. Blue Silver Impaling Array yang tampaknya sederhana seharusnya disebut Gold Silver Impaling Array. Tang Wulin melepaskan Blue Silver Impaling Array setelah ia memasukkan aura garis keturunan Raja Naga Emas ke dalam Kaisar Blue Silvernya. Kombinasi itu lebih unggul daripada keterampilan fusi jiwa bela diri. Dalam keadaan seperti itu, rekan-rekannya tidak punya waktu untuk melindungi diri mereka sendiri dan mereka jatuh di bawah kendali mereka. "Kamu pikir kamu seharusnya tidak kalah? Jika ini adalah medan perang, kalian semua pasti sudah mati," kata Long Yeiwei dengan dingin. Shrek Six Monsters semuanya cemberut, terutama Ye Xinglan. Dia terkulai kepalanya. Sebagai guru pengendali jiwa, dia sepenuhnya bertanggung jawab. Dialah yang menyusun strategi mereka. Namun, pada akhirnya mereka kalah parah. Apakah kalian berpikir bahwa kamu akan menang hanya karena kamu melebihi jumlah mereka? Ketika ada perbedaan yang jelas antara pangkalan kultivasi kamu, mengapa kamu tidak menggunakan armor tempurmu dari awal? Apakah armor pertempuran dua kata kamu hanya untuk pertunjukan? Petik 2. Long Yeiwei menegur mereka tanpa cadangan. Dalam pertempuran sebelumnya, Shrek Six Monsters tidak menggunakan armor pertempuran mereka. Sebelum pertandingan dimulai, mereka diberitahu bahwa mereka diizinkan untuk menggunakan baju perang mereka sementara Tang Wulin dan timnya tidak. Jika Aruheng dan Sima Jinchi menggunakan armor perang tiga kata mereka, pertandingan akan miring. Namun, Shrek Six Monsters yang bangga tidak melepaskan armor pertempuran mereka pertama kali. Itu menyebabkan kekalahan mereka. Jika mereka memiliki baju tempur, itu tidak akan mudah bagi Tang Wulin untuk menangkis serangan mereka. Lagi, Long Yeiwei singkat. Dia berbalik dan pergi. Lagi, Tang Wulin memandang Aruheng dan Sima Jinchi. Aruheng tertawa. "Kenapa tidak? Aku belum puas. Teman-teman, kenakan baju tempurmu dengan cepat. Jangan menangis nanti saat kamu kalah lagi." Dia kemudian berbalik dan kembali ke tempat dia awalnya berdiri. Yue Zhengyu berkata dengan gigi terkatup, "Jangan terlalu penuh dengan dirimu sendiri. Jika kita telah mengenakan baju perang kita, kamu tidak akan punya kesempatan." Tatapan Sima Jinchi selama ini tertuju pada Ye Xinglan. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Jika kamu berada di bawah peningkatan perlengkapan perangmu, aku mungkin hanya mempertimbangkan menggunakan kekuatan penuhku." Ye Xinglan sedikit pucat. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, jelas bahwa dia sedang tidak dalam mood yang baik. Shrek Six Monsters berkumpul bersama dan berdiskusi singkat. Tang Wulin, Sima Jinchi, dan Aruheng kembali ke posisi awal mereka. Meskipun pada akhirnya mereka menang, kemenangan mereka tidak datang dengan mudah. Sebenarnya, apakah itu dalam hal strategi pertempuran atau koordinasi mereka tidak membuat kesalahan. Di sisi lain, Keenam telah salah menilai kemampuan Tang Wulin dan Aruheng.
Itu sebabnya mereka kalah. Bagaimanapun, kedua belah pihak telah menuai manfaat dari pertempuran. Kemampuan kontrol massa Ye Xinglan meninggalkan kesan mendalam pada Aruheng dan Sima Jinchi. Gadis kecil yang tampak lemah lembut dan lembut telah mengendalikan mereka, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Itu tidak bisa dipercaya. Tang Wulin tetap berada di tengah sementara Aruheng dan Sima Jinchi mengapitnya. Di sisi lain, Shrek Six Monsters memiliki formasi yang sama juga. Mulai, suara Penatua Long sama renyahnya seperti biasa. Pertandingan kedua antara kedua tim dimulai. Pertukaran barusan tidak mengkonsumsi banyak energi mereka. Mereka semua ahli yang telah mengembun inti jiwa mereka. Kekuatan jiwa mereka diisi kembali dengan cepat, dan itu tidak mempengaruhi pertandingan ulang mereka. Tang Wulin tidak gegabah seperti sebelumnya. Dia melepaskan jiwa bela diri dan tubuh naga emasnya secara bersamaan. Dia memegang tombak naga emasnya dengan tangan kanannya dan bergerak maju dengan Aruheng dan Sima Jinchi. Mereka berbaris lurus ke depan. Selama serangan maju mereka, kekuatan mereka yang mengesankan terus meningkat. Di sisi lain, Shrek Six Monsters tidak berani menggunakan strategi mereka sebelumnya. Sebagai gantinya, mereka melepaskan armor perang dua kata mereka secara bersamaan. Armor perang mereka memiliki nama yang terkait dengan kekasih mereka masing-masing. Secara berurutan, mereka adalah Bintang Kebijaksanaan Ye Xinglan, Bintang Wali Sulizi, Naga Malam Xie Xie, Surga Ganda Yuanen Yehui, Bintang Semesta Su Xiaoyan, dan Kata Surga Yue Zhengyu. Armor perang mereka bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Setelah mereka mengenakannya, aura mereka langsung diintensifkan. Mereka tampak seperti orang yang sangat berbeda. Jiwa suci 7 cincin dengan armor perang dua kata setara dengan basis budidaya judul Douluo yang terdiri dari 9 cincin. Namun, mereka tidak bisa bertarung seperti judul Douluo yang sebenarnya karena mereka tidak dapat menggunakan keterampilan jiwa mereka. Meskipun demikian, kekuatan individu dari masing-masing anggota Shrek Six Monsters tidak kalah dengan kekuatan judul Douluo. Tang Wulin dan rekan-rekan setimnya segera merasakan tekanan membangun pada diri mereka sendiri. Bagaimanapun, semakin banyak tekanan yang mereka rasakan, semakin bersemangat mereka. Apakah itu Tang Wulin, Aruheng atau Sima Jinchi, mereka hanya dapat melepaskan potensi penuh mereka saat melawan lawan yang kuat. Saat ini, mereka menghadapi 6 Master Armor pertempuran dua kata. Akibatnya, aura mereka meningkat. Lup-dup, lup-dup, lup-dup. Jantung Aruheng berdetak kencang. Tubuhnya membesar bersamaan. Dia langsung tumbuh menjadi raksasa setinggi 7 meter. Warna kulitnya berubah merah keemasan. Udara dominannya terasa sama dengan Bear Lord. Sima Jinchi memiliki sinar dingin di matanya. Dragon Slaying Saber miliknya berkedip dengan cahaya seperti permukaan air di musim gugur. Di belakangnya, berbagai sosok naga raksasa memancarkan aura jahat yang berkedip dan tumpang tindih satu sama lain. Mereka tampaknya diproyeksikan ke pesawat ini. Ketajaman saber pembunuh naga melepaskan tekanan yang menakutkan. Setiap langkah maju disertai dengan ratapan naga raksasa. Tang Wulin, yang ada di tengah, melepaskan dragon air yang berkedip-kedip. Tombak naga emas di tangannya berdenyut dengan sinar di ujungnya. Spear Soul bergema di benaknya. Dia adalah orang yang aura dominannya meningkat paling banyak. Dengan melepaskan Dragon Might-nya, itu memberikan tekanan luar biasa pada garis keturunan Shrek Six Monsters. Senyum muncul kembali di wajah Long Yeiwei. Menyaksikan anak-anak muda yang luar biasa ini bertarung adalah sesuatu yang menyenangkan hatinya dan menyenangkan matanya. Betapa dia berharap bahwa dia 100 tahun lebih muda sehingga dia bisa bergabung dengan mereka. Ketika dia seusia mereka, dia bahkan tidak memiliki basis kultivasi yang setara dengan pangkat mereka saat ini. Bab 1210. Semakin dia memperhatikan Tang Wulin, semakin dia merasa puas. Tentu saja, dia senang dengan murid kesayangannya. Tang Wulin mulai mengambil sifat-sifat seorang pemimpin dengan karakter moralnya yang luar biasa. Berdiri di antara para ahli seperti Aruheng dan Sima Jinchi sama sekali tidak mengurangi kecemerlangannya. Kedua belah pihak saling mendekat secara perlahan. Shrek Six Monsters memilih untuk memegang posisi mereka saat mereka menunggu serangan lawan setelah pawai yang panjang. Xie Xie menghilang sekali lagi. Staf bintang Su Xiaoyan berkedip menunggu untuk menyerang kapan saja. Saat ini, armor perang dua kata Star Universe membuatnya berbeda dan membuatnya terlihat seperti langit berbintang itu sendiri. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya berkedip padanya.
Itu membuat bintang stafnya berkilau. Dia memerintahkan perhatian terbesar di seluruh medan perang. Tidak diragukan lagi, hasil akhir pertempuran secara langsung terkait dengan master jiwa pertempuran sistem kontrol mereka. Dengan peningkatan basis kultivasinya, kemampuan mengendalikan staf bintang Su Xiaoyan benar-benar mendominasi. Bahkan Sima Jinqi dan Aruheng benar-benar takut padanya. Pada saat ini, Tang Wulin tiba-tiba bergerak. Dia mengambil langkah cepat ke depan. Itu adalah langkah besar. Saat dia menginjak kakinya ke tanah, ledakan bisa terdengar. Shrek Six Monsters di seberangnya bereaksi langsung. Su Xiaoyan hampir melepaskan keterampilan dari staf bintangnya. Namun, setelah Tang Wulin mengambil langkah itu, dia mengungkapkan senyum. Jangan takut, apakah itu menakutkan? Shrek Six Monsters mengenakan ekspresi aneh. Detik berikutnya, Tang Wulin berubah ilusi. Hanya Aruheng dan Sima Jinqi di sampingnya melihat sepasang sayap naganya berdenyut dengan gerakan kecil. Cincin jiwa emas ketiganya bersinar juga. The Golden Dragon lalat. Karena dia berada dalam situasi yang tidak menguntungkan sebelumnya ketika dia masuk ke barisan mereka sendiri, Shrek Six Monsters berpikir bahwa Tang Wulin tidak akan mengulangi tindakannya. Sebaliknya, Tang Wulin memanfaatkan kesalahpahaman mereka. Dia mengintimidasi arwah Shrek Six Monsters dengan ketakutan baru saja untuk meluncurkan serangan mendadak. Itu bukan sekadar langkah untuk menunjukkan kekuatannya. Itu juga perang psikologis. Ketika dia keluar, Shrek Six Monsters tertinggal setengah pukulan sebelum mereka bereaksi. Tubuh Tang Wulin langsung bersinar dengan pancaran dominasi Golden Dragon bodinya. Bukan itu saja, dragon air di sekitarnya memuntahkan seperti pilin yang memancar. Itu adalah serangan kombinasi dari Dragon Air dan Golden Dragon Blast. Dia melepaskan mereka dalam sekejap. Su Xiaoyan bereaksi cukup cepat. Cincin jiwa ke-6 di tubuhnya bersinar. Layar cahaya yang telah memblokir Tang Wulin sebelum muncul kembali. Layar cahaya dikenal sebagai layar bintang absolut. Meskipun itu hanya bisa dipertahankan untuk sesaat, itu sudah cukup baginya untuk membuat dinding pertahanan yang sangat kuat. Itu adalah pertahanan lengkap yang cukup kuat untuk memblokir segala bentuk energi, kekuatan spiritual atau serangan fisik. Dalam pertandingan mereka sebelumnya, Tang Wulin telah kehilangan keunggulannya. Dengan peningkatan armor pertempuran 2 kata, layar Absolute Star Su Xiaoyan dapat diperpanjang untuk sementara waktu lebih lama. Namun, situasi yang tidak terduga terjadi. Tang Wulin menerjang ke arahnya dengan tekad kuat. Begitu dia akan membanting ke layar Absolute Star, dia berhenti tiba-tiba. Hanya dragon airnya, yang memuntahkan seperti pilin yang menyembur, menerjang ke dalamnya. Tombak naga emas di tangannya juga menghilang. Detik berikutnya, gold silvernya Impaling Array muncul. Serangkaian Impaling Array yang luas meledak. Tang Wulin telah menggunakan keterlambatan dalam reaksi mereka untuk mengerahkan kendali atas Su Xiaoyan. Meskipun layar Absolute Star telah memblokir gelombang pertama dari Gold Silver Impaling Array, ada gelombang berikutnya yang terus menyebar tanpa henti. Sementara itu, layar Absolute Star-nya hanya bisa bertahan selama 2 kali. Setelah Absolute Star Screen-nya menghilang, muatan berkelanjutan dari Gold Silver Impaling Array-nya akan mulai berlaku. Bahkan dengan armor perang 2 kata mereka, Shrek Six Monsters akan terpengaruh. Formasi mereka, dengan demikian, akan terganggu. Setelah pemahaman menyeluruh tentang kemampuan Su Xiaoyan, Tang Wulin mengambil pendekatan langsung sebagai gantinya. Shrek Six Monsters juga memiliki banyak pengalaman bertempur. Mereka berenam tidak bergerak mundur. Begitu mereka memilih untuk mundur pada titik ini, Aruheng dan Sima Jinqi akan mengambil keuntungan dari situasi ini. Akibatnya, mereka akan cacat. Pada saat berikutnya, staf bintang Su Xiaoyan bersinar. Lingkaran belenggu Starwheel muncul di bawah kaki Tang Wulin. Untuk mencegah kemampuan mengendalikan Tang Wulin mulai berlaku, satu-satunya cara adalah dengan mengendalikannya terlebih dahulu. Itu adalah kontes antara 2 kemampuan mengendalikan. Di belakang Tang Wulin, bunga besar berwarna merah muda muncul diam-diam. Itu tulip damas. Devour the World dilepaskan. Anehnya, dia telah melepaskan Devour the World ketika dia berada dalam jarak yang begitu dekat dengan lawan-lawannya. Keyakinannya terlihat jelas. Devour the World dilepaskan melalui damas tulip. Bahkan jika dia sedang dikendalikan, pelaksanaan skill jiwa ini tidak akan terpengaruh. The Gold Silver Impaling Array terputus, sementara layar Absolute Star memudar juga. Kedua belah pihak sangat dekat satu sama lain.
Tang Wulin setengah berharap akan dibombardir dengan pukulan. Namun, pada saat ini, tubuhnya terhuyung mundur. Di tanah, anggur Blue Silver Kaisar pergi kencang. Tidak ada yang memperhatikan Tang Wulin telah meninggalkan anggur Kaisar Blue Silver ketika dia maju ke depan. Ujung pokok anggur ada di tangan Aruheng. Ketika dia melepaskan Devor the World, dia secara paksa ditarik kembali oleh Aruheng. Yang lain yang baru saja melepaskan kekuatan ledakan mereka merasa seolah-olah mereka telah meninju bantal kapas. Mereka kesakitan yang tak terbayangkan. Itu terutama berlaku untuk Yue Zhengyu. Dia telah melepaskan avatar jiwanya. Cahaya cemerlang pedang suci miliknya menebas ke tempat kosong. Tang Wulin telah menunjukkan kontrol luar biasa dalam hal ini. Dia menipu Su Xiaoyan untuk melepaskan layar absolute star-nya. Tang Wulin percaya bahwa bahkan Su Xiaoyan tidak bisa melepaskan kemampuan sistem kontrol yang menentang sifat seperti itu secara berurutan. Dia perlu waktu untuk menenangkan diri sebelum bisa melepaskannya lagi. Saat ini, Six Monsters mengenakan armor perang mereka. Namun, mereka baru saja memakan Blood Tas Bin Buns yang akan melemahkan tubuh mereka sampai batas tertentu. Itu sebabnya dia tidak terburu-buru. Selain itu, ia telah mengalami putaran Starwheel Sackless yang tidak mencegahnya melepaskan Devor the World. Partikel energi di udara melonjak ke arahnya menyebabkan auranya meningkat. Ketika mereka bertiga berkumpul kembali, mereka hanya berjarak 50 meter dari Shrek Six Monsters. Aruheng berlari maju dengan langkah besar untuk menangkal mereka. Sima Jinchis Dragon Slaying Sabre naik ke langit. Dengan retasan yang bisa membunuh naga jahat, dia bergerak melawan Ye Xinglan dengan momentum yang mendominasi. Mereka menghadapi tantangan dengan tekad. 3 lawan 6. Untuk lebih tepatnya, itu 3 lawan 5. Xie telah menghilang lagi. Apakah mereka akan berbenturan langsung? Di antara Shrek Six Monsters, tubuh Yuanen Yehui tiba-tiba membesar. Dia melepaskan semua keterampilan jiwanya yang meningkat. Untuk sementara waktu, auranya yang dominan meningkat sangat besar. The Cloud Vortex Divine Pang adalah keterampilan yang ia ciptakan dengan menggabungkan air cannon-nya. Saat ini, di bawah peningkatan jiwa bela diri Titan Giant AP-nya, kekuatan Cloud Vortex Divine Pang-nya meningkat secara alami juga. Ledakan. Yang pertama berbenturan adalah Yuanen Yehui dan Aruheng. Di tengah suara tabrakan yang intens, Yuanen Yehui tidak tersentak. Dia dicocokkan secara merata dengan Aruheng. Sekarang dia berada di bawah peningkatan armor tempurnya, kekuatan-kekuatan tempur Yuanen Yehui sangat hebat. Cloud Vortex Divine Pang-nya telah membaik. Dia mampu memblokir kekuatan kakak murid senior. Petik 1. Tang Wulin juga kaget. Yuanen Yehui dan Ye Xinglan sama-sama anggota tim mereka dengan kekuatan hanya di urutan kedua. Keduanya memiliki kekuatan tempur individu yang sangat kuat. Juga, tingkat di mana mereka membaik setara dengan miliknya. Bahkan Tang Wulin kaget dengan bagaimana pukulan Yuanen bisa begitu kuat. Kukira dia baru saja makan Blood Bone Peach yang darah. Bukankah seharusnya tubuhnya melemah sampai batas tertentu? Petik 1. Aruheng tertawa terbahak-bahak. Dia berteriak keras, "Bagus. Kalau begitu, ambil pukulan lagi." Saat dia mengatakan ini, dia mengangkat kedua tangannya dan melemparkannya langsung ke Yuanen Yehui. Kali ini, dia tidak menahan apapun. Uratnya menyembul dan tubuhnya bersinar dengan sinar merah kemasan. Dia sepertinya memuntahkan kabut ringan. Yuanen Yehui menarik napas dalam-dalam dan seluruh tubuhnya membesar lagi. Aliran udara di sekelilingnya tumbuh lebih kuat dan bergerak seperti angin topan yang berputar-putar. Itu langsung terkondensasi ke tinjunya. Duo itu bertabrakan lagi. Seorang Ruheng merasa seolah-olah telah menabrak pusaran air laut yang dalam. Di tengah pusaran kecepatan tinggi, kekuatannya dilucuti lapis demi lapis. Pada inti pusaran air, arus turbulen tidak dapat digambarkan. Mereka merobeknya dengan liar, keterampilan yang sangat kuat. Di sisi lain, Yuanen Yehui merasakan sensasi yang berbeda. Dia merasa tangan Ruheng seberat gunung. Tidak peduli berapa banyak Cloud Vortex Divine Pang-nya mencoba melemahkan mereka, dia nyaris tidak mengurangi kekuatan mereka. Ledakan. Dalam bentrokan kedua, basis budidaya Yuanen Yehui melemah. Bahkan dengan peningkatan armor tempurnya, dia masih bukan tandingan bagi Douluo tubuh sekte satu-satunya yang telah berhasil mengembangkan teknik rahasia bawaan.